Orang modern berpikir menghabiskan 2 miliar untuk membeli rumah, menghabiskan 500 juta untuk membeli mobil, menghabiskan 25 juta untuk membeli tas, menghabiskan 10 juta untuk membeli ponsel, dan menghabiskan 5 juta untuk membeli pakaian. Semuanya itu biasa. Tetapi untuk menghabiskan 2-3 juta untuk kesehatan mereka sendiri, bisa jadi mereka menggelengkan kepala karena merasa itu terlalu mahal dan tidak ada uang. Anda akan menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda nyaman. Anda pun perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman. Dan Anda harus menggunakan pelindung ponsel agar tidak pecah saat ponsel Anda terjatuh. Tas pun perlu kelembapan. Hanya tubuh, tidak satu pun yang peduli. Apakah nilai kesehatan kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, di manakah nilai uang? Sepotong pakaian dengan harga 5 juta masih bisa dibuktikan dengan kwitansi. Mobil dengan harga 500 juta dibuktikan dengan invoice. Dan sebuah rumah senilai lebih dari 2 miliar dapat dibuktikan dengan sertifikat. Namun, berapakah harga seorang manusia? Hanya dapat dibuktikan dengan kesehatan. Jadi, jangan pernah pedulikan berapa banyak uang yang dihabiskan untuk kesehatan. Karena kesehatan adalah jaminan Anda. Harus ingat, pilihannya ada di Anda. Karena kesehatan bukanlah warisan. Kesehatan adalah harta. Tempat tidur apa yang paling mahal di dunia ini? Tempat tidur rumah sakit. Kali ini, supir Anda bisa mengendarai mobil Anda. Seseorang untuk Anda mencari uang. Tapi pasti, tidak ada seorang pun yang ingin menggantikan sakit Anda. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan Anda di masa depan. Semoga Anda sejahtera ekonomi dan kesehatan. Oke, ya selamat malam Bapak Ibu semuanya. Kita langsung mulai ya, waktunya udah pas ya. Jadi malam hari ini kita akan seminar mengenai eh, nutrisi yang heboh ya, tapi bukan hanya heboh karena memang keren banget ya. Saya berjumpa orang yang pakai 1 bulan tes HbA1c turun, padahal HbA1c itu kan rata-rata 3 bulan. Berarti kalau tadinya 8, sekarang 6 itu berarti sekarang itu untuk mendapat rangka-rangka rata-rata 6 mungkin udah 5 kali ya. Karena kan itu kan rata-rata 3 bulan. Belum lagi ketemu orang yang pincang jalannya pakai sebulan tuh. Terus apa namanya jalannya sudah yang tadinya pincang diseret itu udah masih hati-hati gitu ya. Belum lagi ya orang-orang yang pakai saya jumpai terutama ya saya istri gitu ya. Teman-teman saya juga mukanya seger-seger di usia yang 62 tahun dan di kesibukan yang kemarin saya rasakan tuh benar-benar saya 1 minggu dur ya. 1 minggu tuh dur dari Jakarta saya drive sendiri. Saya bawa apa staff sih Pak Yus tapi dia nggak punya SIM deh. Jadi saya setir sendiri. Setir Oh, di Jakarta sampai Semarang langsung tugas. Malamnya langsung seminar. Dari seminar di Semarang drive lagi ke Jogja. Sampai di Jogja jadi udah tengah malam. Besok paginya jam 8 udah di kantor KK sampai jam 5 sore. Malamnya bukan istirahat, seminar lagi gitu ya. Lalu nginep di Jogja. Besoknya drive ke Solo, langsung tes di Solo. Selesai dari Solo, bukan nginep di Solo, drive ke Salatiga, seminar di Salatiga sampai jam 9 malam. Lalu malamnya ke Semarang, sampai Semarang jam 11. Besok paginya jam setengah 8 saya udah di kantor KK. Terus gitu selama 1 minggu. Ya. Dan hari luar terakhir biasa. jam 3 sore itu tes masih di Semarang, langsung drive ke Jakarta sampai Jakarta jam 11 malam. Besok paginya udah seminar 4 sesi. Dan ya sampai sekarang hari ini seperti ini. Ya besok pagi saya jam 5.15 besok saya sudah ke jam 4.15 besok saya sudah ke airport karena saya terbang jam Medan. setengah 6 ke Medan. Nah, ini ini dampak dari nutrisi yang membuat sel-sel kita muda. Nah, apa nutrisinya? Ya tunggu aja, belum disebut tapi udah pada tahu ya. Ya, itu sedikit pembukaan dari saya sekaligus testimoni yang pasti hadir di kita hari ini Pak Jos yang akan nanti memperkenalkan pembicara kita malam hari ini. Jadi langsung saya serahkan ke Pak Jos. Silakan Pak Jos. Ya, selamat malam Pak Jarot dan kawan-kawan semua. Semangat pagi selalu ya. Serasa seperti pagi hari meskipun sudah mau setengah 8 malam ya. Bapak Ibu itulah
Kalau kita semangat, itu sel-sel kita ikut juga merasa muda, Bapak Ibu ya. Jadi malam ini kita akan sama-sama belajar waktunya untuk bagaimana membuat meskipun usia kita bertambah, sel-sel kita tetap muda dan bisa kita berharap dan kita bisa bebas dari penyakit-penyakit kronis ya. Baik, yang akan membawakan materi malam ini adalah seorang yang luar biasa juga yang sudah berkeliling ke Indonesia, seluruh Indonesia bahkan ya. Bu Aci ini atau Bu Astri Permatasari, saya perkenalkan beliau ini Senior Health Consultant dari KK Indonesia dan beliau juga sudah memahami mengenai produk ini, maka ikut dari semua training-training yang ada dari profesor sampai Miss Alice yang Alison dari China juga datang untuk memberikan training advance dan beliau juga sudah ikut terus sampai di beberapa kota. Nah, sekarang akan merangkum untuk kita semua sama-sama kita belajar mengenai secara singkat dan padat ya apa itu Fitsol dan bagaimana sejarahnya lalu bagaimana hubungannya dengan kesehatan kita. Untuk tidak mempersingkat apa membuang waktu lagi kita akan undang langsung Bu Astri Permatasari, nama kerennya Aci. Ayo silakan masuk langsung ke tempat kita. Kita beri aplaus teman-teman semua. Oke, Terima silakan Bu kasih Aci. Pak Jarot, Pak Yos. Selamat malam semuanya. Malam. Langsung aja kali ya Pak ya, biar lebih ini lagi ya, mempersingkat waktu lagi ya. Kebetulan saya punya slide yang bisa saya bantu Pak Ahmad, slide-nya. Bisa banget. Sudah jadi host belum? Yang Yang mana yang mana yang jadi host? kunci layar bukan? Layar, bukan? Pakai nama apa? Biar saya setting. Indonesia Keke Pak, Eh? Kakek Indonesia. Ya. Cake Indonesia. Cake Indonesia co-host Hmm. sudah. yang layar kayaknya. Yang layar bukan? Layar grup. Kakek Indonesia yang kecil apa yang besar? Oh, yang di layar Pak. Yang KKI layar, Pak. Oke, sebentar. KKI grup layar. Layar. Oh, oke, ya. Saya berikan co-host dulu. Belum, karena udah. Oke, sekarang sudah. Ya, sudah. Bukan. Saya bisa share, ya. Oke, kayak grup layar. Oh, layar tuh maksudnya tampilan. Ya, sudah jadi co-host. Tentunya bisa kayak grup layar. Jadi saya langsung mulai aja. Jadi kenapa tuh ada produk kerjasama? Sebenarnya Fitsol ini kerjasama antara KK Indonesia dengan Total Swiss. Total Swiss sendiri apa namanya merek suplemen yang memang produk-produknya itu berasal dari Swiss semua bahan-bahannya. Nah, salah satu produk unggulan dari Total Swiss ini adalah Fitsol. Fitsol sendiri ada beberapa rangkaiannya. Udah ya, Pak? Sudah. Ya, jadi Visual sendiri, Bapak Ibu ada beberapa rangkaian produknya. Nanti kita akan kupas satu persatu gitu ya. Kita akan mulai cerita dulu kenapa sih sebenarnya visual ini sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, kalau Bapak Ibu tahu kan yang namanya tubuh kita itu kan dibentuk atas dasar sel ya Bapak Ibu ya. Mulai Bapak Ibu catatan dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki itu semua keseluruhan tubuh kita adalah sel. Jadi kayak misalkan Ibu ngeliat rambut Ibu gitu yang mulai dari yang hitam atau masing-masing orang kan punya warna yang berbeda-beda sampai kemudian menua menjadi putih atau uban seperti itu. Nah, itu juga adalah sel yang terbentuk dari sel-sel. Kemudian ngeliat kuku gitu itu juga dari sel. Kemudian ngeliat apa lagi? Ngeliat kulit kita itu dari sel. Nah, kita berdiri di cermin gitu ya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu adalah sel. Bu Terbentuk Aci, dari sel ya. ini slide-nya Kemudian diperbesar dulu, slideshow, Bu. Ini kok belum diperbesar ya slideshow-nya. sudah. Slideshow belum keluar slide yang besarnya. Nah, kemudian kalau misalnya kita sakit atau kita sehat, sebenarnya apa sih yang bermasalah dalam tubuh kita gitu? Apakah yang bermasalah dalam tubuh kita itu hanya yang kita lihat saja atau masalah dalam tubuh kita adalah pada selnya gitu. Nanti kita akan bahas tuntas di sini. Nah, Bapak Ibu pernah nggak berpikir, coba Bapak Ibu perhatikan, next, yang kedua. Coba Bapak Ibu perhatikan dari sekitar 10 orang ada yang terdekat gitu ya, ada yang terdekat di sekeliling kita atau apa namanya? Atau bahkan mungkin diri kita sendiri gitu ya, mungkin diri kita sendiri ada nggak yang memiliki satu dari 5 penyakit ini?
Jadi ini adalah 5 penyakit yang tertinggi berdasarkan Riskesdas. Riskesdas itu apa namanya hasil dari beberapa data-data dari puskesmas, rumah sakit, kemudian dikumpulkan gitu ya. Yang pertama adalah stroke, kemudian ada kanker, kemudian hipertensi, gagal ginjal, dan diabetes. Kalau kita perhatikan, kita bisa lihat satu aja penyakit, contohnya hipertensi. Sangat mungkin misalnya dari 10 orang di sekeliling kita itu ada yang menderita hipertensi atau cenderung akan hipertensi. Jadi beberapa bulan, beberapa minggu gitu ya, tekanan darahnya sangat tinggi sekali seperti itu. Nah, semua ini terjadi karena apa sih? Semua ini terjadi karena yang pertama emang pola hidup ya gitu ya. Kayak misalnya makannya lebih senang yang manis-manis akan cenderung kena diabetes, atau makan olahan misalnya yang asin-asin cenderung kena hipertensi, atau misalkan pola hidup yang sangat berantakan sekali misalkan bisa terkena kanker seperti itu. Nah, apakah Bapak Ibu pernah berpikir sebenarnya apa sih yang menyebabkan kita terkena hipertensi, kita terkena stroke, kita terkena gagal ginjal, diabetes, dan kanker? Itu semua karena sel tubuh kita tuh rusak, sel tubuh kita tuh tidak sehat. Jadi sebenarnya ketika kita sehat atau kita sakit, yang kita sehatkan atau yang kita sakitkan itu adalah sel tubuh kita, bukan yang lain, seperti itu. Nah, itu sebabnya Fitsol ini menyajikan makanan ya, makanan yang sangat membantu untuk memberi makan sel tubuh kita dengan gizi yang seimbang, itu prinsipnya. Nah, Fitsol sendiri diformulasikan oleh seorang dokter ya, dokter yang bernama Willy Wang. Jadi Profesor Willy Wang ini adalah seorang yang dikonsen sekali awalnya terhadap penyakitnya yang sangat berbahaya gitu yang kita sebut talasemia. Jadi talasemia itu jarang banget ya ada orang yang benar-benar bisa bertahan hidup gitu kan. Nah, kemudian beliau akhirnya menemukan riset bagaimana sih caranya saya bebas dari talasemia. Nah, kemudian ketemulah apa namanya formula ini yang disebut juga dengan Fitsol seperti itu. Nah, Profesor sendiri itu merumuskan 5 hal apa yang harus diperbaiki ketika seorang itu pengen memiliki sel-sel tubuh yang sehat gitu. Next. Yang pertama adalah yang beliau sebut sebagai 5 teori dasar kesehatan holistik. Yang pertama itu adalah penentuan sel atau determinasi sel ya. Jadi sel tubuh itu membutuhkan nutrisi atau zat gizi dasar seperti tadi. Kalau kita makannya bagus, zat gizi seimbang, maka sel tubuh itu akan sehat. Tampaknya itu tidak hanya terlihat yang di kulit saja, tapi juga yang terlihat di organ dalam gitu. Kemudian ada yang namanya penentuan dari sirkulasi darah yang kedua. Jadi sel tubuh itu tidak hanya cukup untuk dipenuhi nutrisi atau gizinya gitu, tapi harus juga ada proses oksigenasi gitu, proses masuknya oksigen untuk mengantarkan zat gizi itu masuk ke dalam sel tubuh gitu ya, sel tubuh masing-masing kayak gitu. Ya, dengan sirkulasi darah yang sehat, pembuluh darah yang sehat gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah penentuan metabolisme sel. Jadi nutrisi udah ada, kemudian oksigen udah ada gitu kan ya. Nah, kalau nutrisi oksigen ada, metabolisme atau pengaturan mulai dari pembakaran, penggunaan zat gizinya, dibakar, dijadiin sumber tenaga, kemudian sisa-sisanya dibuang atau limbah, itu akan sangat lancar gitu ya, lancar. Nah, kalau metabolisme sel tubuh kita ini akan lancar, biasanya tuh orangnya kelihatan segar, staminanya kuat, dan dia awet muda gitu. Saya tadi sempat iseng bikin VO3 Gemini gitu ya untuk Fitsol. Jadi memang kalau misalkan sel tubuhnya sehat itu orang itu akan bisa awet muda gitu ya. Bukan cuma yang kelihatan awet karena apa sih? Karena skincare atau karena oplas, tapi benar-benar awet muda karena semua sel tubuhnya, organ dalam dan luarnya itu sehat gitu ya. Kemudian yang keempat adalah kode kesehatan 365. Ini maksudnya apa sih? Maksudnya dari hasil pembakaran sel atau metabolisme sel itu diperlukan suhu tubuh yang normal, yang sehat 36,5, atau kalau naik dikit 37 itu masih oke ya. Tapi diusahakan tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi supaya nanti kondisi sel tubuhnya juga tidak mengalami serangan virus atau bakteri atau mikroba yang berbahaya atau terlalu peradangan atau inflamasi seperti itu ya. Kayak gitu. Terus kemudian terakhir adalah hubungan data tes darah dan kesehatan. Jadi yang namanya kita sehat itu nggak cuma cukup dari rasa aja gitu. Misalnya saya kenapa nih tangan kaki kesemutan gitu ya. Terus udah gitu kenapa sih saya pegel-pegel leher gitu. Oh, jangan-jangan saya kolesterol tinggi nih, padahal ternyata bukan gitu ya. Jadi kenapa kita membutuhkan tes darah atau data-data yang spesifik, karena banyak sekali
penyakit yang sebenarnya bisa kita ketahui, bisa kita waspadain. Bahkan ketika kita sudah melihat hasil lab kita, ternyata ada beberapa yang sudah mulai uh, apa namanya lampu kuning gitu ya, kita sebaiknya lebih mencegah atau preventif. Dan jika perlu kita melakukan yang promotif. Promotif itu maksudnya kita memiliki apa namanya planning kesehatan jangka panjang, sehingga yang diharapkan adalah kita bisa panjang umur dengan sehat, bukan panjang umur yang penuh sakit-sakitan seperti itu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ini sebagai satu kunci dasar yang Profesor Wang katakan sebagai 5 teori dasar kesehatan holistik. Nah, kita yang pertama sekarang, next. Kesehatan sel. Jadi kita udah katakan yang namanya sel kita itu adalah sebuah mesin yang sangat banyak, jumlahnya sampai triliunan, antara 40 sampai 70 triliun, tergantung dari besaran tubuh masing-masing. Kalau saya mungkin sekitar 40 triliun, kalau yang lebih besar lagi badannya bisa jadi ke arah 70 triliun gitu ya. Nah, jika kita sudah merasakan suatu hal yang tidak enak, kayak misalnya kita perutnya kembung, terus kemudian kita apa namanya, maaf nih, misalnya buang air besar, diare atau terlalu keras, itu berarti sudah ada masalah dalam organ. Ingat, dalam organ. Nah, sebelum adanya organ, kita akan terbentuk yang namanya sel. Sel akan berkumpul sebagai jaringan, kemudian sebagai organ, dan barulah sistem organ. Kayak misalnya paru-paru, tenggorokan gitu ya, hidung, nah itu adalah sistem organ pernafasan, misalnya seperti itu. Kalau mulai dari mulut sampai dengan usus, maaf sampai misalnya anus gitu, itu adalah sistem pencernaan, misalnya seperti itu. Nah, organ sendiri kalau misalnya kan terbentuk dari sel. Kalau selnya sendiri tidak sehat, itu maka organnya juga akan sakit gitu ya. Nah, sel ini tidak bisa berbicara Bapak Ibu. Yang berbicara adalah organ ketika sudah ada gejala. Nah, jangan sampai ketika sel sudah mulai sakit, organ sudah mulai merasakan hal tidak enak, kemudian kita merasakan gejala, jangan sampai seperti itu gitu ya. Jadi kuncinya adalah di sel. Sel yang sehat akan menciptakan tubuh yang sehat. Bagaimana caranya? Otomatis akan membutuhkan zat gizi yang seimbang seperti itu. Jadi seimbang itu maksudnya kadar karbohidrat, lemak, protein, terus kemudian vitamin, mineral, antioksidan, dan beberapa zat penting lainnya itu tercukupi dengan baik di kesehariannya. Ingat Bapak Ibu, yang namanya sel itu bekerja 24 jam. Tidak ada yang sel mikir, oh saya mau berhenti dulu sebentar gitu. Saya capek nih gitu ya, nggak seperti itu. Dan mereka tidak pernah bilang ke kita apakah mau istirahat atau tidak gitu. Dan kita tidak merasakan. Dan akhirnya yang terbaik adalah memang kita sebaiknya menjaga nutrisi ini 24 jam gitu ya. Next. Nah, ini yang kedua. Yang kedua, bagaimana caranya kita bisa yang namanya zat gizi itu dipenuhi gitu ya, masuk ke dalam sel tubuh. Kita harus memiliki yang namanya sirkulasi darah yang lancar. Kalau ini kan ada gambar yang agak-agak ada plak gitu, itu harus hati-hati gitu ya sebenarnya. Nah, nutrisi itu bisa dibawa dengan bantuan apa? Selain dengan bantuan pembuluh darah yang mulus gitu, yang benar-benar nggak ada senggolan sana sini, nggak ada plak sana sini, dibantu juga dimasukkan dengan oksigen. Jadi oksigen itu mendorong si darah merah yang sudah membawa zat-zat gizi untuk masuk ke dalam sel. Nanti nutrisinya itu akan masuk ke dalam sel dengan bantuan oksigen gitu ya. Jadi oksigen ini juga akan bermanfaat untuk sebagai bahan si masing-masing sel juga untuk bernafas juga seperti itu. Nah, ketika oksigen ini kurang di dalam sel tubuh kita, maka yang terjadi adalah yang pertama adalah kelemahan imunitas. Jadi imunnya turun gitu ya. Kemudian yang kedua adalah akan banyak terjadi penyakit-penyakit yang cukup berbahaya. Salah satunya adalah lebih cepatnya berkembang sel yang abnormal, yang kita sebut misalnya tumor atau kanker gitu ya. Jadi memang selain butuh nutrisi, butuh juga oksigen dengan cara pembuluh-pembuluh darah kita menjadi sehat. Jadi seperti jalan tol yang benar-benar nggak ada macet, nggak ada hambatan gitu. Next. Nah, apa sih yang bikin sirkulasi darah seorang itu tidak lancar? Yang pertama adalah anemia. Anemia itu maksudnya sel darah merahnya nggak bagus, kuantitasnya, kemudian kualitasnya juga nggak bagus. Nah, ini banyak dialami oleh para ibu-ibu nih, biasanya remaja putri atau perempuan lah ya, kayak gitu. Karena memang kebetulan perempuan Indonesia juga sebenarnya rentan banget anemia. Dan perempuan ini banyak kasus anemianya karena apa? Mereka kebanyakan makan picky eater, pilih-pilih dibandingkan lelaki. Kemudian yang kedua adalah mereka kebanyakan makan yang rendah sekali sumber zat besi. Kemudian juga pada kasus tertentu kayak misalnya mereka menstruasi, kemudian juga
apa namanya kasus mereka misalnya menyusui seperti itu, kemudian sakit seperti itu juga akan bisa menurunkan jumlah sel darah merah dan juga kualitasnya gitu. Nah, kalau misalkan jumlah sel darah merahnya berkurang, kualitasnya juga berkurang, otomatis zat gizi yang akan dibawa dan juga oksigen yang akan dibawa ke sel juga akan berkurang juga gitu. Hasilnya sel jadi tidak sehat gitu. Kemudian yang kedua ada yang namanya lemak darah yang tinggi, LDL dan trigliserida. Jadi sebenarnya kenapa kita butuhkan nanti angka untuk LDL dan trigliserida yang sehat? Karena sebenarnya LDL dan trigliserida itu tidak buruk-buruk amat ketika jumlahnya normal. Yang terjadi masalah adalah justru ketika memang jumlahnya terlalu tinggi atau terlalu rendah gitu ya. Nah, seperti misalnya apa namanya trigliserida ini sebagai bahan bakar untuk otot tubuh kita atau untuk lemak kita atau organ-organ tubuh kita itu pada jumlah normal. Ketika dia trigliseridanya udah tinggi gitu misalkan, maka dia akan menghambat sel darah merah untuk mengalirkan nutrisi ke sel tubuh kayak gitu. Itu bahayanya. Jadi kita juga harus perhatikan lemak darah juga ya. Kemudian yang ketiga gula darah yang tinggi, gula darah puasa dan HbA1c. Jadi kalau gula darah puasa itu kan kita bisa mengetahui pola makan kita tuh kemarin bagaimana gitu ya, buruk apa baik gitu ya. Nah yang terbaik ini yang paling valid sebenarnya adalah HbA1c. Nah jadi HbA1c ini mengetahui kondisi pola makan kita buruk apa tidak, terutama tentang penerimaan gula darah itu selama 3 bulan ke depan, 3 bulan yang mundur untuk rencana 3 bulan ke depan seperti apa kayak gitu. Nah jadi dan HbA1c ini sangat berhubungan juga dengan kondisi darah. Jadi kalau kondisi darahnya tidak bagus, kemudian gulanya banyak menumpuk itu juga bermasalah. Nah kalau misalkan kondisi darahnya cukup bagus tapi HbA1c tinggi itu juga masih bermasalah juga. Jadi yang sebaik adalah tidak anemia dan kadar gula darahnya normal gitu ya ketika HbA1c-nya dihitung. Next. Uh, Nah, kalau kita mikir O2 nih, oksigen. Jadi oksigen itu yang pertama adalah dia sebagai sumber energi, kemudian juga dia mengaktifkan organ-organ. Jadi hampir semua organ di tubuh kita itu pasti butuh oksigen gitu ya. Nah, kemudian juga untuk menguatkan otot dan membunuh banyak sekali mikroba-mikroba yang berbahaya atau kita sebut juga dengan patogen, dan sangat penting perannya untuk detoksifikasi terutama misalkan di liver dan di ginjal. Jadi kalau misalkan livernya rusak bisa jadi oksigennya juga kurang, kemudian juga sama ginjalnya rusak oksigenasinya juga kurang seperti itu. Next. Nah, ini ada teori yang menurut kita tuh memang benar-benar apa namanya sangat penting gitu ya. Jadi kalau misalkan sel tubuh kita terlalu kekurangan oksigen secara terus-menerus, misalkan tidak apa namanya oksigennya itu benar-benar tidak bekerja dengan baik, dengan cukup, kemudian juga apa namanya tubuh kita itu tidak banyak bisa menerima oksigen karena pola hidup kita yang buruk gitu ya, maka kemungkinan kita kena penyakit berbahaya itu sangat sangat tinggi gitu ya. Bahkan memang ada teori yang menyatakan bahwa yang namanya kalau oksigen kurang itu sel bisa terjadi kanker tuh cepat banget gitu. Karena memang rata-rata sel yang tidak sehat atau yang abnormal itu tidak terlalu membutuhkan oksigen. Makanya ada juga teori tentang oksigen untuk membantu menyelesaikan sel kanker seperti itu. Next. Nah, metabolisme itu yang tadi kan kedua kita udah bicara tentang peredaran darah. Yang ketiga kita bicara tentang metabolisme. Metabolisme itu maksudnya apa sih? Mulai dari sel tubuh itu menggunakan zat gizi, menggunakan oksigen gitu ya untuk sebagai bahan bakar badannya sendiri. Jadi sel itu mesin, Bapak Ibu. Setiap sel itu adalah sebagai mesin untuk tubuh kita seperti itu. Nah, setiap sel sendiri punya aktivitas yang dia itu masak gitu ya, masak makanan gitu supaya jadi energi ya, kemudian juga menggunakan makanannya yang dari nutrisi itu dan semuanya menjadi yang dibutuhkan oleh tubuh kita semuanya gitu ya. Kemudian sisanya membuang limbah atau bahan-bahan yang dianggap sel tubuh tidak berbahaya dan harus dibuang seperti itu. Nah, urutannya itu dari mulai bikin makanan sampai dengan membuang limbah itu sebaiknya itu memang harus urut gitu, harus urut dan kemudian juga pas dan bagus seperti itu. Nggak ada yang proses yang menghalanginya. Nah, kalau misalnya proses itu jalan dengan baik, itu berarti metabolismenya baik. Contoh misalnya proses pembuangan racunnya baik, maka Bapak Ibu bisa lihat orang yang apa namanya proses pembuangan racun di dalam tubuhnya toksinnya sedikit itu biasanya orangnya cenderung awet muda, cepat bang, maksudnya umurnya misalnya 50 tahun, loh kok kayak umur masih 25 tahun gitu ya, setengah umur ya, seperti itu ya, kayak gitu. Ya, jadi
memang prinsip yang ketiga ini, metabolisme sel ini adalah prinsip yang benar-benar dilakukan oleh Profesor Wang itu sebagai sebuah prinsip yang bagus gitu. Karena memang di sel tubuh kita ini ada mesin yang menghasilkan energi, membantu untuk detoksifikasi dan semua kegiatan tentang sel tubuh supaya sehat gitu. Next. Nah, semua sel ini sangat berhubungan dengan waktu hidup. Jadi ini ada sebuah penelitian dari beberapa hal bahwa umur-umur sel ini, satu contoh misalnya umur sel kita, misalnya kita ambil misalnya sel darah merah ya. Sel darah merah misalnya 120 hari umurnya. Kalau orang yang sehat gitu ya, maka sel darah merahnya itu akan berusia 120 hari rata-rata. Tapi kalau misalkan orang yang tidak sehat gitu ya, misalnya punya sakit tertentu gitu ya, dia umurnya akan lebih cepat gitu. Umurnya akan lebih cepat, misalkan ya cuma 60 hari, 90 hari karena sel darah merahnya tidak matang gitu misalkan. Atau ada umurnya terlalu tua sel darah merahnya, seperti itu. Dan memang kalau misalkan dia terlalu muda atau terlalu tua, berarti itu metabolismenya, pengaturan sel tubuhnya tidak baik, seperti itu. Nah, dalam kita melakukan metabolisme, sel ini kan sebenarnya pada dasarnya adalah terbentuk regenerasi ya, kita memuliakan regenerasi. Sel terbentuk, kemudian sel harus digantikan, seperti itu. Nah, regenerasi sel ini membutuhkan benar-benar bahan-bahan nutrisi, bahan-bahan gizi, oksigen, kemudian antioksidan dan sebagainya, enzim juga seperti itu, yang membuat supaya setiap sel di tubuh kita itu punya hari-hari yang sama umurnya, seperti itu, dan hari-hari yang sama bagaimana cara mereka hidupnya, seperti itu. Dan itu membutuhkan banyak zat gizi dan oksigen, sekaligus antioksidan, beberapa enzim ya di dalam tubuhnya, seperti itu. Sehingga ketika selnya yang berikutnya akan mau mati, akan tergantikan dengan yang baru yang sama segarnya dan sama sehatnya, gitu. Next. Nah, dari tadi kita metabolisme, kita ke arah sel tubuh. Loh, kenapa tiba-tiba mendadak ada sel tubuh ya? Karena ternyata kalau metabolisme kita, pengaturan pembakaran di dalam sel kita dengan tadi menggunakan makanan, menggunakan gizi dan oksigen dengan baik, maka suhu tubuh kita itu akan bekerja dengan baik. Pada tataran 36,5 sampai 37 rata-rata seperti itu. Nah, kalau misalkan apa dampaknya kalau misalkan tubuh kita itu suhunya turun terus? Yang pertama jelas adalah enzim itu bakal males untuk ngerjain tugasnya. Jadi dalam tubuh itu ada yang namanya enzim, Bapak Ibu, gunanya untuk banyak proses gitu ya di dalam tubuh kita gitu ya. Dan ini penting sekali. Nah, kalau misalnya kita terlalu turun suhu tubuhnya yang dibakar itu cuman rendah gitu ya, seperti itu yang pertama adalah enzim jadi mager, malas gerak. Terus kemudian yang kedua adalah daya imun kita makin rendah karena beberapa sel imunitas itu membutuhkan suhu tubuh yang ideal, seperti itu intinya. Kemudian bagaimana kalau misalkan suhu tubuh kita terlalu tinggi, misalkan demam dan sebagainya gitu ya, itu juga akan terjadi proses yang panjang ke arah inflamasi atau peradangan, seperti itu. Jadi memang sebaiknya ketika metabolisme sel tubuh kita baik, maka suhu tubuh kita juga akan bagus, seperti itu ya, kayak gitu. Next. Next. Nah, jadi suhu tubuh ideal adalah sekitar 36,5 ya. Jadi semakin turun akan mengalami imun yang rendah juga. Kemudian kalau kepanasan juga banyak sekali akan terjadi detoksifikasi yang lambat dan sebagainya gitu. Next. Nah, jadi kalau misalnya kita berhubungan dengan pembakaran dalam sel gitu ya, bakar-bakar makanan dan gizi kita, itu apa saja sih yang terjadi? Kita misalnya punya tungku gitu ya, kita punya tungku. Nah, sebagai bahan bakar atau kayunya adalah makronutrisi. Jadi protein, lemak, karbohidrat. Nah, kalau kita hanya cuma makan karbohidrat doang contohnya, tanpa kita makan vitamin, mineral, atau trace elemen, sejenis mineral yang jumlahnya tidak butuh banyak, tidak butuh sampai 1000 mg misalkan, tapi sangat penting untuk tubuh kita, atau ultra trace elemen yang lebih kecil lagi, dia cuma ukuran mikrogram gitu ya, mikro kecil lagi, lebih dari di bawah miligram, tapi tetap dibutuhkan oleh tubuh ya, kalau jangka panjang kurang itu bisa sakit, itu sebagai bahan bakarnya, jadi sebagai apinya. Kayak gitu. Nah, kemudian kan kalau cuma api kan ada yang kecil ada yang besar ya. Nah, apinya itu perlu ditiup lagi gitu. Tiupnya apa? Dengan oksigen supaya apinya tuh pas gitu loh, seperti itu ya.
Kemudian kalau misalkan sudah jadi ini makanannya, maka kan makanan itu kan biasanya kan ada limbah ya, ada sampah. Kayak kita bikin sayur gitu, misalkan ada sisanya gitu dari sayur-sayurannya gitu kan. Nah itu kita sebut namanya sistem pembuangan atau kita sebut detoksifikasi. Nah kalau semua satu kesatuan ini menjadi hal yang bagus, maka sel tubuh kita tuh akan benar-benar sehat Bapak Ibu gitu. Kita punya apa yang dibakar, kita punya apa unsur kontrol apinya, kita punya apa namanya bahannya apinya, kemudian kita punya sistem pembuangan yang bagus gitu, itu akan bagus sekali sel tubuh kita akan sehat gitu. Dan kalaupun kita bisa mencapai usia yang sangat panjang, dikatakan tuh kalau misalkan pembentukan tubuh kita itu bagus, segala potensi gizi dan kemudian pola hidup kita bagus, kita bisa mencapai usia sampai dengan 120 tahun. Dan apa namanya itu memang benar-benar ada hitungannya gitu ya. Next. Nah, tadi kenapa sih kita membutuhkan detox? Yang pertama adalah semakin kita berusia dengan pola makan yang buruk, itu beban asam tubuh kita, asam metabolik itu maksudnya tubuh kita tuh udah berantakan banget, udah darahnya kental kalau misalkan di lab seperti itu, LED-nya tinggi dan sebagainya seperti itu. Artinya tubuh kita itu sudah sangat buruk sistem detoksnya seperti itu. Beban asam metabolik tubuh meningkat, kemudian munculnya banyak penyakit dan ini harus detox. Memang si tubuh itu setiap hari juga melakukan detox ya. Misalnya apa? Keluar keringat, buang air kecil, buang air besar gitu ya. Tapi kan kalau misalkan itu tersendat berarti udah masalah kan kayak gitu. Nah, sel tubuh yang bebas atau sedikit toksin itu berarti kesehatannya optimal. Kemudian untuk sel tubuh itu menyerap nutrisi dan meregenerasi itu dia kalau bisa tuh bersih dari banyak-banyak racun gitu loh ya. Kemudian metabolisme juga akan baik. Kemudian ibaratnya kita rumah nih Bapak Ibu, yang namanya rumah kan harus bersih dong. Ada nggak sih di sini rumahnya senangnya kotor? Kalau saya sih nggak suka, nggak betah gitu ya. Jadi detox itu adalah bersih-bersih rumah kita seperti itu, kayak gitu. Ya dengan kalau rumah kita bersih kan kita juga nggak banyak debu, terus kemudian nggak batuk-batuk seperti itu ya. Sama dengan tubuh kita. Next. Nah, tadi kita udah bahas yang keempat, kemudian kita bahas penentuan tes darah. Nah, tadi yang namanya pemeriksaan itu tidak cuma hanya sekedar perasaan, tapi harus pemeriksaan yang jelas. Jadi kalau misalkan kita tahu riwayat pemeriksaan kita akan tahu nih, oh gangguan kita di sini sebenarnya gangguan darah kita. Kemudian next berikutnya kita apa namanya kita perlu lakukan pola hidup sehat termasuk suplementasi misalnya dengan Visol ini. Kemudian kita lihat lagi, oh tubuh kita jauh lebih lebih fit secara digital, secara data gitu, bukan cuma sekedar perasaan saja seperti itu. Jadi memang laporan tubuh kita ini sangat penting sekali dalam bentuk angka ya, bentuk angka dan bentuk pemeriksaan seperti itu. Jadi jangan tinggalkan pemeriksaan seperti itu. Rajin-rajinlah periksa misalnya setahun sekali atau misalkan setahun 2 kali. Biasanya seperti itu kalau misalnya udah usia di atas 40 dan terutama jika memang Bapak Ibu punya penyakit yang mungkin genetika menurun dari orang tua seperti itu atau di keluarga besarnya ada memang penyakit itu turun temurun terus menerus gitu ya. Next. Nah, tadi kan kita sudah berawal dari semuanya sel. Nah, solusi kesehatan kita kali ini Fitsol itu sebenarnya makanan sel seperti itu ya. Nah, ini kalau gambarnya sih ada 3, ada sel nutrition, kemudian ada sel energi dan sel mineral gitu. Nah, Fitsol ini berasal dari Swiss, jadi semua formulasinya diformulasikan oleh profesor itu kemudian dibuat di Swiss. Bahan-bahannya juga dicari di sana seperti itu ya. Nah, jadi kuncinya adalah makanan bagi sel tubuh sel tubuh kita yang jumlahnya triliunan tadi gitu ya. Setiap hari yang harus kita kasih makan dengan zat gizi yang sempurna, yang lengkap gitu. Next. Nah ini Profesor Wang, jadi beliau adalah seorang biokimia ya dan dia pelopor. Jadi beliau memformulasikan founder dan memformulator dari Fitsol seperti itu. Dan memang tadi sudah kita bahas teori kesehatannya ya 1-5 gitu ya. Jadi dengan 1-5 ini kalau kita kuatkan kita akan sehat gitu. Next. Nah, Fitsol sendiri kalau di luar dari tahun 2010 ya, kita baru segini gitu, nggak apa-apa, nggak apa namanya, nggak perlu takut gitu ya, bahwa yang namanya suplemen ini sangat penting bagi kesehatan kita dan apa namanya Fitsol ini memang benar-benar sudah ada dari dulu gitu. Jadi apa namanya memang semakin tahun ini semakin meningkat penjualannya karena memang banyak sekali manfaat kesehatannya. Next. Nah, kalau di luar sendiri sudah ada di beberapa negara.
Tapi kita di Indonesia itu sebenarnya sudah ada juga, tapi apa namanya kita sekarang Total Swiss ini berapa bekerja sama dengan KK Indonesia ya, sehingga bisa kita rasakan tuh manfaat Total Swiss. Mungkin nanti ada yang mau bercerita atau Pak apa namanya eh Pak Pak Jarod sendiri mau bercerita gitu ya. Next. Nah, jadi ketika sel tubuh kita sehat, sebenarnya seluruh tubuh kita tuh pasti akan sehat. Nah, dengan dipenuhi berbagai gizinya tadi setiap harinya gitu ya. Next. Nah, kita bahas Visol CN nih. Jadi Visol CN itu eh ini bentuknya besar sekali, betul besar sekali. Jadi memang skupnya maksudnya besar, ini berarti sekitar 600 gram. Jadi isinya itu berbagai dari ekstrak berbagai buah-buahan dan sayur. Ada ekstrak melon, kemudian ada brokoli, ada wortel, ada spinach, bayam, tomat dan sebagainya. Yang diambil ada ekstraknya. Kemudian yang ekstraknya itu ada apa saja sih? Ekstrak itu ada enzim. Jadi enzim itu diperlukan untuk metabolisme ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita kurang enzim, kita kurang bahan bakarnya juga seperti itu. Kemudian kita kurang apa namanya? Kurang penghubung antar berbagai zat gizi seperti itu ya, enzim. Nah, kemudian juga ada dari seratnya supaya BAB-nya lancar, kemudian proses detox juga lancar, kemudian ada herbal dari Swissnya, kemudian ada probiotiknya di sini berupa inulin dan juga antioksidannya. Jadi ada vitamin A, vitamin C, vitamin E, dan ada trace elemennya. Jadi kalau Fitsol ini gunanya apa sih? Yang pertama untuk nutrisi. Jadi untuk apa namanya pemenuhan nutrisi harian, kemudian juga untuk membantu detox. Kemudian namanya enzim itu baik untuk semua kemampuan kayak misalnya penyerapan zat gizi, untuk imunitas, kemudian apa namanya untuk healing ya, healing self healing gitu ya. Terus kemudian juga untuk penyediaan antioksidan dan kemudian ini apa namanya juga untuk membantu yang namanya meningkatkan fungsi imunitas. Jadi vitamin itu tidak hanya untuk sekedar hal biasa saja, tetapi beberapa vitamin juga bantu untuk meningkatkan fungsi imun. Jadi kalau buat siapa aja sih, buat orang yang punya masalah dengan kurang gizi gitu ya, terus pola makan yang berantakan, kemudian orang yang gizinya pola hidupnya tidak seimbang dan kondisi pencernaan yang buruk, sangat baik untuk minum Fitsol CN ini. Next. Nah, kalau tadi kan CN isinya adalah kebanyakan vitamin ya, vitamin, kemudian apa namanya beberapa ekstrak kayak antioksidan juga. Nah, vitamin ini akan lebih baik dia bekerja sama dengan zat-zat yang membantu untuk membangkitkan energi, membangkitkan oksigen di dalam tubuh kita. Karena nanti, jadi dari nutrisi disadukan dengan oksigen akan menempel ke sel, kemudian akan diserap dan digunakan oleh sel seperti itu. Jadi ada Fitsol yang namanya Fitsol energi. Fitsol energi ini isinya adalah apa namanya banyak sekali kandungan-kandungan, misalkan ada vitamin B kompleks, ada vitamin C, kemudian ada vitamin A, ada guarana, kemudian ada alga atau rumput laut, dan ada apa namanya wild oat atau kayak apa oat liar seperti itu ya. Jadi ketika memadukan antara CN, jadi CN ini dipadukan dengan CE ya, CE gitu sel energi, itu nanti akan memberikan apa namanya vitamin-vitamin dari CN ini akan masuk ke dalam sel tubuh dengan dibantu dengan CE secara cepat. Jadi yang namanya semua produk Visol itu menggunakan yang namanya satu kunci, yaitu penyerapan lewat mukosa, lewat lapisan-lapisan yang ada di mulut terutama, kemudian juga ada yang seluruh pencernaan. Jadi di setiap saluran tubuh pencernaan kita ini ada lapisan-lapisan mukosa ya. Nah, itu kemudian akan diserap di situ. Jadi ketika kita minum itu nanti akan merasakan banyak sekali reaksi-reaksi ketika CN dan CE ini masuk secara bersamaan kemudian memperbaiki kondisi tubuh kita. Jadi karena apa? Karena kandungan oksigen darah ini meningkat. Jadi peredaran darah ini menjadi meningkat ya. Kemudian pada beberapa kasus juga akan meningkatkan suhu tubuh orang yang benar-benar rendah seperti itu. Karena apa? Karena seluruh saluran sel dan pembuluh darahnya itu dibuka seperti itu ya. Kemudian juga apa namanya tubuh kita tuh jadi lebih sensitif terhadap sesuatu yang tidak enak gitu. Kayak misalnya ada kan orang yang mohon maaf udah kolesterolnya tinggi gitu ya, nggak ada rasanya gitu, santai aja. Nah, ini nanti akan lebih peka lagi gitu, sehingga apa namanya lebih sehat lagi kayak gitu. Nah, sangat cocok untuk orang yang sifatnya gampang mudah lelah karena dibangkitkan energinya, atau orang yang kerja fisiknya itu sangat sangat wow sekali gitu, sangat
sangat panjang, sangat lama gitu, otomatis akan membutuhkan energi untuk meningkatkan aktivitasnya seperti itu. Next. Nah, caranya gimana? Caranya itu jadi kita menyiapkan yang namanya satu gelas air sekitar 250 atau 300 silahkan gitu ya. Kemudian tuang 1 sendok takar besar CN ini Cell Nutrition, kemudian dicampur dengan 3 sendok takar kecil. Jadi botol besar adalah scoop besar, botol kecil ada scoop kecil seperti itu. Ada ya scoopnya masing-masing. Jadi ini 1, ini 3, kemudian diaduk. Nah, tidak menggunakan air panas ya, tidak menggunakan air panas, tidak menggunakan air hangat ya, karena takutnya enzimnya, beberapa enzim jadi tidak aktif seperti itu, jadi kurang aktif. Jadi dengan air suhu biasa aja atau air suhu dingin. Nah, kalau misalkan kemarin tuh ada yang pernah tanya saya, kalau pakai air yang ada es-esnya tuh bisa nggak gitu. Jadi air dingin dimasukin lagi es di itu, tetap bisa aja gitu. Yang penting segera diminum gitu ya, seperti itu ya. Nah, kemudian apa namanya, diminum lebih baik, akan lebih baiknya tuh di pagi hari. Atau kalau misalkan memang ada 2 kali pemberian, bisa diminum yang keduanya adalah di malam hari 1 jam sebelum makan malam seperti itu. Next. Nah, kemudian ada yang namanya Fitsol CM. CM itu namanya kan sel mineral gitu ya. Nah, ini bentuknya nih sel mineral. Nah, sel mineral ini isinya ya memang beberapa mineral, ada vitamin D3, kemudian ada vitamin ya, vitamin dan mineral, ada vitamin D3, kemudian ada koper itu kayak tembaga gitu ya. Kemudian ada mangan, kemudian ada beta karotinnya juga golongan provitamin. Kemudian ada zinc, kemudian ada magnesium, ada kalium, ada kalsium ya. Jadi ada beberapa herbal juga, ada herbalnya juga seperti itu. Jadi yang namanya sumber mineral tuh buat apa sih Bapak Ibu? Yang jelas mineral itu jika bekerja sama dengan vitamin pasti akan menyehatkan tubuh. Seperti tadi, bahan bakarnya seperti itu ya. Tidak cuma makan karbo doang, harus dibakar juga. Bahan bakarnya adalah vitamin dan mineral. Jadi caranya gimana sih? Jadi tujuan Fitsol ini kalau yang mineral untuk memperkuat tulang dan gigi, untuk membantu detoksifikasi, menyehatkan kesehatan sistem saraf. Magnesium kan sangat dibutuhkan untuk saraf ya. Kalsium buat tulang, zinc buat kesehatan, misalnya kayak gitu. Terus kemudian aturan pakainya gimana sih? Nah, ini dikonsumsi ada baiknya tuh 3 sendok takar kecil. Ini jadi kecil ya. Kalau yang kecil sendoknya kecil, yang botol besar sendoknya besar gitu ya, seperti itu. Sendok takarnya besar, scoopnya. Jadi ini kita ambil gelas tuh sekitar 150 mili ya, 150 mili, 100 atau 150 mili. Ingat, tidak dengan air hangat, tidak dengan air panas, tapi dengan air biasa atau suhu dingin gitu ya. Kemudian masukkan dengan 3 sendok takar kecil, kemudian aduk ya, kemudian diminum. Ingat, diminumnya adalah ditahan dulu di mulut sebentar, sekitar 1 sampai 3 detik. Kalau kelamaan dikit boleh nggak ya, sekitar 5 detik masih bisa kok ya gitu ya. Nah, terus kemudian diminum, baru ditelan gitu. Kemudian begitu terus sampai habis. Nah, kalau misalnya saya mau nambah airnya, katanya kan di sini 100 mili, kalau nambah air 150 boleh nggak ya? Boleh-boleh aja gitu ya. Yang penting diminum sampai habis, jangan enggak gitu ya. Boleh diminum 3 waktu, jam 2 sampai jam 4 sore, kemudian 1 jam sebelum makan malam, atau 1 jam sebelum tidur, atau 1 jam setelah makan malam, silakan aja gitu ya. Next. Nah, kenapa tubuh kita butuh mineral? Banyak banget manfaat mineral untuk enzim, untuk listrik kita, untuk keseimbangan tubuh kita, pH kita, membentuk jaringan, detoks, stres, apa namanya, elemen penting dalam tubuh, kayak misalkan kromium, elemen untuk budaya darah, yodium, elemen untuk hormon, molibden, elemen untuk jantung, boron, dan sebagainya. Seperti itu ya, kayak gitu. Jadi untuk keseimbangan tubuh, kalau tubuh kurang kalium, ototnya lemes, ginjalnya sakit, banyak banget kalsium untuk tulang dan sebagainya, banyak banget untuk jantung dan sebagainya. Jadi kita memang butuh banget mineral kesehariannya. Nggak bisa ditunda-tunda, yaudah saya hari ini mau minum ini, besok mau minum ini, nggak bisa begitu. Seperti itu, karena ini dibutuhkan setiap hari. Next. Nah, ini ada beberapa mineral, kita kenal namanya mineral makro. Mineral makro itu dibutuhkan dalam jumlah besar dan dikonsumsi dalam jumlah besar. Kayak misalnya natrium itu 2000 miligram ya, seperti itu dalam 1 hari. Kemudian kalium sekitar kalium itu sekitar lebih dari 500 kalau nggak salah. Terus kemudian kalsium 1200, magnesium 450 dan sebagainya. Ini dalam jumlah-jumlah yang besar, cukup besar.
Kemudian ada dalam jumlah yang sangat kecil, bentuknya miligram, miligram di bawah 100 terkadang, tapi itu sangat penting. Ketika dalam jangka panjang tidak bisa dipenuhi, itu akan menyebabkan banyak masalah juga. Kayak misalkan apa, iodin, jadi gondong, jadi punya masalah dengan kelenjar tiroid gitu kan. Kobalt punya masalah dengan kondisi darah yang jelek. Zinc punya masalah dengan imunitas dan kesuburan, misalnya seperti itu. Vanadium punya masalah dengan apa namanya, emosi yang turun naik, misalnya seperti itu. Nikel, silikon, banyak silikon untuk jantung dan sebagainya. Jadi banyak banget gitu ya. Nah, sama 14 unsur trace elemen, unsur jarang ini juga wajib kita penuhi setiap harinya gitu. Kalau enggak, ya udah nanti lama-lama kita sakit. Kondisi darah dimulai dari apa? Kondisi darah yang buruk biasanya. Kan ada hematologi seperti itu ya. Next. Nah, Linus Pauling berkata bahwa ketika seorang manusia itu kekurangan mineral, baik itu yang mineral makro atau mineral yang kecil-kecil, trace elemen dan mineral yang sangat penting, ultra trace elemen dalam jangka panjang, maka dia akan sakit. Tapi kalau itu dipenuhi terus-menerus, dicukupi lagi terus-menerus sampai dengan seimbang, maka penyakit itu akan bisa sangat membantu. Contohnya apa sih? Contohnya kita kenal misalnya kromium. Orang mikir, oh kromium dulu apaan ya gitu. Nah ternyata kalau seorang kromium, kekurangan kromium dalam jangka panjang akan terkena yang namanya diabetes. Tapi ketika kromiumnya udah mulai tercukupi, kondisi gula darah bisa dibantu stabil seperti itu misalnya kayak gitu. Apalagi sih misalnya, apalagi yang kita kenal kalsium misalnya untuk kesehatan tulang, gigi dan jantung. Jika tercukupi dengan baik, maka akan sehat juga tulang dan giginya seperti itu. Ya, jadi memang yang namanya posisi mineral ini sangat penting sekali. Next. Nah, ini masalah-masalah orang yang akan kekurangan beberapa mineral dalam jangka panjang, kayak misalnya kobalt kekurangan jadi anemia perniciosa, sulit sembuh, bahkan banyak yang meninggal juga ya. Kemudian kurang selenium, imun yang rendah, rentan terhadap kanker, kemudian kurang zinc juga sama, perkembangan seksual anak laki misalnya lambat, terus kemudian juga imunnya juga turun, peradangannya juga sering terjadi. Kemudian juga sama, misalnya kurang kalium, jantung berdebar tidak teratur atau kita sebut juga dengan aritmia, kemudian ototnya juga bermasalah ya, ginjalnya juga jadi lemah dan sebagainya. Seperti itu. Jadi mineral-mineral ini semuanya sangat penting yang kita butuhkan setiap hari. Next. Nah, kita kenal satu produk lagi yang namanya protein vegetarian. Jadi ini benar-benar vegetarian, nggak ada sama sekali unsur hewaninya seperti itu ya. Semua ini produknya dari Total Swiss. Yang bahan-bahannya itu memang diformulasikan dari Swiss, dibuat dari Swiss semuanya. Kandungannya apa sih kelebihannya? Keistimewaannya adalah yang pertama dengan 22 asam amino. Jadi kalau misalnya kita makan daging itu atau makan yang benar-benar utuh itu kita harus diurai dulu. Dan penguraian itu cukup memakan waktu yang cukup lama gitu ya. Harus stay dulu di lambung, terus kemudian baru di usus dan baru disebarkan ke seluruh tubuh. Nah, sama protein vegetarian ini bekerja dengan sistem apa namanya, mikromolekul. Jadi molekul dipecah menjadi kecil-kecil jadi asam amino, sehingga ketika misalkan kita konsumsi terus kemudian kita tahan di mulut, ini juga sama bekerjanya dengan sistem mukosa gitu ya. Nanti itu akan mudah diserap oleh seluruh sel tubuh kita lewat aliran darah gitu. Jadi potong kompas istilahnya seperti itu yang nggak langsung lama-lama gitu ya. Kemudian juga apa namanya, tambahannya adalah ada B kompleksnya, kemudian ada kalsium, ada magnesium dan seng. Kemudian buat orang yang vegetarian ini cocok kan, berarti kan karena tidak ada daging-dagingnya ya, seperti itu. Kemudian bagaimana kalau misalkan ada anak-anak yang atau orang dewasa yang alergi susu sapi atau laktosa intoleransi, ini bisa disarankan. Kemudian anak di masa pertumbuhan, jadi di atas usia 2 tahun udah mulai bisa minum. Dan kondisi medis tertentu, misalkan orang yang punya kolesterol tinggi kan otomatis dia juga sebisa mungkin protein tercukupi, tapi juga nggak pengen yang apa namanya, makan lemak jenuh tinggi gitu kan ya. Jadi bisa dipenuhi dengan protein vegetarian. Kemudian orang punya masalah dengan gangguan jantung, diabetes, hipertensi dan sebagainya. Dan ini menambah untuk kebutuhan protein harian. Jadi untuk protein itu yang kita kenal untuk membantu meningkatkan imun, kemudian untuk regenerasi. Ya, seperti itu. Dan juga untuk membentukkan sel-sel tubuh yang penting banget. Jadi yang namanya sel tubuh kalau kurang asam amino itu akan tidak beregenerasi dengan baik gitu. Nah, penyerapan sama tadi lewat sistem mukosa, jadi molekul proteinnya itu dipotong kecil-kecil gitu, jadi asam amino. Caranya gimana sih? Jadi yang namanya botol besar gitu berarti scoop besar gitu ya. Jadi satu scoop besar protein itu diminum dengan
air 200 sampai 250 mili, kemudian suhu biasa atau suhu dingin. Pokoknya jangan pakai air panas, jangan pakai air hangat gitu ya. Konsumsi 10 menit setelah visual CN dan CE. Jadi yang pertama itu adalah CN CE dulu, kemudian baru 10 menit kemudian protein gitu ya. Next. Kemudian ada produk kita yang lain, ada yang namanya omega 3 nih. Jadi ini bentuknya kecil juga. Jadi juga sama, kalau untuk konsumsi berarti harus scoop kecil gitu ya. Nah, komposisinya dari apa sih? Komposisinya itu ada yang DHA-nya berasal dari alga oil. Alga oil itu berarti tumbuh-tumbuhan ya. Alga laut gitu ya, ganggang laut seperti itu. Kenapa sih? Karena kaya dengan omega 3. Kita ingat yang namanya omega 3 itu asam lemak esensial. Maksudnya apa sih esensial? Itu artinya tidak bisa dibikin di dalam tubuh, jadi harus diasup dari luar, dimasukkan dari luar tubuh, misalnya dari makanan seperti itu ya. Kebanyakan berasal dari makanan laut, seperti itu, termasuk alga laut gitu kan, nggak laut. Nah, yang kita makan adalah DHA, terus kemudian kenapa? Nah, ternyata kalau berdasarkan dari riset yang namanya alga laut ini justru lebih lebih murni sifat DHA-nya, dan kemudian yang jelas adalah vegan dan vegetarian friendly gitu ya. Karena semua kalau dilihat di sini komposisinya itu benar-benar nggak ada yang aneh-aneh. Jadi memang benar-benar dari apa namanya dari alga aja gitu, dari alga. Kemudian semua bahannya itu berasal dari nabati gitu ya. Nabati. Jadi vegetarian. Kemudian apa pentingnya omega 3 bagi seluruh kesehatan kita? Jadi yang pentingnya adalah untuk kesehatan otak buat anak kecil ya. Bahkan ibu hamil juga bisa minum ini gitu ya, karena ibu hamil dan menyusui ini penting banget yang namanya omega 3. Jadi buat kesehatan otak bayi, otak janin, kemudian apalagi otak anak yang sekolah, gitu sama sekolah, kemudian kesehatan mata, banyak sekali kita lihat kan anak kecil matanya udah pada minus gitu ya. Kemudian karena kebanyakan gadget, kemudian kesehatan saraf, pembentukan fokus, kemudian untuk kesehatan jantung, pembuluh darah, kardiovaskular, anti peradangan, terutama misalkan pada liver, pada otot, misalnya pada ginjal, seperti itu ya. Terus kemudian membantu menurunkan LDL dan trigliserida. Jadi apa namanya, LDL dan trigliserida ini kalau udah ketinggian bahaya ya, bisa menghambat pembuluh darah kita dan bisa menyebabkan jantung, stroke, darah tinggi, gagal ginjal dan sebagainya gitu. Baik untuk anak dan dewasa, juga untuk wanita menopause. Jadi silakan. Kenapa wanita menopause itu penting banget? Karena biasanya menopause itu punya banyak gejala yang nggak enak. Panas dada, susah tidur, kemudian apalagi marah-marah mulu atau kayak PMS gitu ya. Macam-macam, tulangnya nyeri dan sebagainya. Dan ternyata sifat omega 3 yang antiinflamasi ini bisa menurunkan peradangan pada wanita menopause gitu. Ya, caranya gimana? Karena dia bentuk botolnya kecil, jadi scoop kecil. Jadi kita bikin 100 sampai 100 mili gitu ya. Di sini airnya itu sekitar 150 mili ya, sampai 100 sampai 150 mili. Tetap nggak boleh pakai air panas atau dengan air hangat, jadi sarankan tetap suhu biasa atau dingin ya. Kalau mau pakai es dicampur dikit silakan gitu ya. Terus kemudian aduk ke 3 scoop, kemudian konsumsi 10 menit sebelum visual CN dan CE gitu ya. Next. Jadi gimana caranya ketika Bapak Ibu pengen sekali mencoba semua produk dari Total Swiss Sol kayak ini? Ya, yang pertama adalah misalnya saya kasih contoh di pagi ini ya. Pagi omega 3 dulu nih 1 jam sebelum makan gitu ya. 3 sendok takar kecil misalkan dengan air 100 sampai 150 mili. Bikin, minum pelan-pelan karena semua ada sistemnya mukosa ya. Lebih cepat di mulut baru kemudian di pencernaan lainnya. Jadi pelan minum, jangan buru-buru ya Bapak Ibu, Belanda masih jauh ya. Tenang aja gitu. Jadi minum dengan kondisi yang santai, dinikmati, diserap gitu ya, kemudian baru ditelan. Jadi sampai habis dengan 100 sampai 150 mili. Kemudian 10 menit kemudian silakan Bapak Ibu minum CN dan CE. Misalkan 1 sendok takar, kemudian sama 3 sendok takar kecil CE, kemudian dengan air 250 ya. Terus kemudian ingat, pokoknya nggak boleh pakai air panas, nggak boleh pakai air hangat. Silakan pakai air biasa atau suhu dingin gitu ya. Nah kemudian saya pengen gedein badan saya nih, atau saya baru sembuh dari sakit dan sebagainya. Saya pengen minum protein. Nah silakan tuh. 10 menit kemudian setelahnya minum protein. Dicampur dengan 1 sendok takar, dicampur dengan 200 ml air atau 250 gitu ya. Nah kemudian yang ketiga, malamnya nih, kan kita CM belum nih. Malamnya kita bisa minum CM 3 sendok takar. Jam berapa? Jam 4 sampai jam 6, atau 1 jam sebelum makan malam, atau 1 jam sebelum tidur, atau 1 jam setelah makan malam. Seperti itu bisa dipilih gitu ya. Nah, sebaiknya memang apa namanya?
lebih baik dikonsumsi dalam perut kosong ya memang ya. Bisa berjarak sekitar 30 menit sampai dengan 1 jam dengan makan besar seperti itu, kayak gitu ya. Next. Nanti ya kelebihannya apa sih? Yang pertama adalah lebih dari 100 zat gizi. Jadi ada 32 enzim, ada vitamin, mineral, dan sebagainya. Yang penting kita butuhkan keseharian, sehingga kita bilang sebagai gizi yang lengkap, seperti itu seimbang gitu ya. Kemudian yang kedua adalah penyerapannya lewat mukosa. Mukosa itu bisa pertama lewat mulut, kan makanya kita tahan dulu, biasanya kan di mulut disarankan 1 sampai 3 detik ya, kemudian baru telan. Apakah nanti nggak ada mukosa lain, tempat lain? Ada, Bapak Ibu jangan khawatir. Jadi seluruh pencernaan kita itu ada mukosanya, mulai dari esofagus, kemudian lambung, usus, dan semuanya ada. Jadi nanti penyerapannya itu rata-rata juga di tempat lain, di lambung ada, di usus ada gitu ya. Yang terpenting ada di mulut biar lebih cepat. Kemudian dia efisien mencapai terdalam, maksudnya apa sih? Ketika ada orang bermasalah dengan kesehatannya, misalkan organ tubuhnya apa yang paling bermasalah? Misalnya organ tubuhnya yang paling bermasalah adalah liver misalnya gitu ya. Nanti ketika minum produk Visol ini livernya dulu akan masuk ke liver dulu. Jadi livernya dulu terus dicukupi zat gizinya. Kemudian dari nanti baru dia mencukupi ke yang lain seperti itu. Apakah 100% mencukupi? Ya, semua akan terbagi-bagi, tapi yang dipentingkan dulu gitu. Yang paling rendah dulu sama dia diperbaikin, terus kemudian baru diperbaiki semuanya secara keseluruhan. Seperti itu. Jadi makanya dia bisa memperbaiki energi yang paling rendah atau memperbaiki kondisi nutrisi yang paling rendah, yang paling buruk ibarat kesehatannya. Begitu. Next. Nah, bagaimana? Jadi ini penyerapannya pasti lebih kecil, kemudian mudah diserap ya, masuk dalam tubuh, kemudian juga lengkap karena unsurnya banyak, kemudian cepat tadi lewat mukosa dan bisa berefisien, artinya berlangsung sangat cepat gitu. Dengan tingkat energi yang paling rendah. Jadi yang diisi tadi yang rendah dulu, baru kemudian diperbaiki yang lain juga, yang udah agak baikan dikit seperti itu. Next. Jadi di Bapak Ibu bagaimana bekerjanya ya, jadi mulai mukosa mulut, kerongkongan, lambung, usus, jadi semuanya mukosanya ya. Ya, jadi kalau misalkan saya lupa gitu tiba-tiba coba langsung telan itu di kerongkongan, di lambung nggak bisa nyerap dong. Iya tenang, karena semuanya ada lapisan mukosanya. Jadi di lambung juga ada, nanti diserap juga, di usus juga ada, diserap juga gitu. Kemudian masuk ke dalam sel tubuh. Pada beberapa orang akan meningkatkan sel tubuh karena itu akan meningkatkan daya tahannya. Kemudian oksigen akan dikirim ke seluruh tubuh, oksigen dan zat gizi ya. Terus kemudian beberapa peredaran darah akan dibuka, terutama peredaran darah yang kecil-kecil. Makanya jangan heran Bapak Ibu ketika minum Visol akan terjadi beberapa orang dengan healing krisis. Ada yang kulitnya mau merah, kemudian ada yang sesak nafas. Jadi itu adalah suatu hal yang wajar karena lagi dibuka-bukain gitu ya saluran-salurannya. Ya, kemudian akan hilang lagi setelah beberapa menit, tapi ini tergantung. Ada juga yang 1 jam 2 jam baru hilang gitu ya. Nah, lama-lama akan terjadi perbaharuan sel dan ada kesehatan yang lebih baik lagi. Ya, next. Nah, jadi ada 4 fasenya. Fase ini bisa berlangsung pada orang pas di 1 minggu, 2, 3, 4, dan sebagainya, tapi ada yang lebih panjang dikit ya. Tapi itu adalah fase yang benar-benar ke arah regenerasi sel atau perbaikan sel yang lebih baik gitu. Yang pertama ada suplemen nutrisi. Jadi tadi diisi dulu yang kosong-kosong, yang kurang-kurang diisi. Pada saat diisi itu akan terjadi yang namanya healing krisis banyak banget. Yang kulit merah, kemudian tadi yang sesak napas, kemudian yang agak diare ya. Kemudian apalagi yang mulut kering dan sebagainya, itu karena diisi terus energinya. Nah, ini bisa berlangsung 1-7 hari bahkan lebih, tergantung dari setiap kondisi metabolisme orang dan tergantung pada berapa banyak toksin, berapa jorok sel tubuh kita ketika banyak toksinnya gitu, banyak racunnya. Kemudian minggu kedua dan 4 ada peningkatan metabolisme dan toksifikasi. Nah, ini juga bisa muncul yang namanya healing krisis tadi ya, yang hal-hal yang tampak tidak enak tapi sebenarnya perbaikan gitu ya, kita sebut dengan healing krisis. Jadi terus terjadi dan kondisi tubuh kita akan semakin lebih baik, proses detoks tubuh kita akan lebih baik. Misalnya orang yang bahkan di sini ada proses-proses juga yang tidak enak, misalkan mohon maaf nih proses berhubungan detoksifikasi, misalnya BAB-nya jadi bau banget, terus kemudian apalagi kencingnya terlalu bau atau kental dan sebagainya seperti itu. Karena itu ada proses pengeluaran racun intinya. Kemudian minggu kelima dan minggu 6 ini energi semakin meningkat. Ya, energi meningkat, terus kemudian kondisi darah jadi semakin lebih baik. Bahkan pada beberapa orang nih masih ada nih healing krisis ya, kadang-kadang ada nyeri-nyeri dikit seperti itu. Tapi nggak apa-apa, terusin aja pokoknya intinya ya.
Karena yang namanya setiap kali proses healing krisis itu pada setiap orang tuh berbeda-beda, tergantung tadi kotor tidaknya sel tubuh kita. Nah, terus kemudian pada minggu hampir ke-7 sampai ke-12 ini biasanya perbaikan-perbaikan banyak terjadi. Kayak misalnya tampak dari luar kulit akan lebih segar, lebih glowing. Ini biasanya perempuan suka banget nih. Terus kemudian yang kedua, kita jadi lebih fit lagi ya. Jadi stamina-nya lebih kuat. Berdiri 4 jam, 5 jam tuh bisa banget. Terus kemudian nge-gym juga bisa gitu ya. Pokoknya nggak cepet kelelahan. Terus kemudian apa namanya? Kita jadi fit terus seperti itu. Next. Nah, ini ada beberapa sertifikat. Kita sudah ada sertifikat halalnya. Kalau kita lihat di sini dari yang mana nih? Mungkin ada Bapak Ibu yang memiliki yang protein ya. Protein ini ada CH. CH ini ada sertifikat halal yang berasal dari lembaga Swiss seperti itu. Jadi bahasanya bahasa Swiss ya, saya bingung. CH itu intinya dari Swiss seperti itu. Kemudian ada beberapa sertifikat yang lain kayak misalkan TGI Australia itu kayak consumer goods di Australia itu syaratnya lumayan cukup ketat gitu ya. Kemudian yang jelas harus ada GMP internasional dan harus ada karena ini dari Swiss produk-produknya komposisinya maka pasti harus ada sertifikat dari Vitamin Institute dari Lausanne itu pasti harus begitu. Next. Nah, ini ada healing krisis ya, bagaimana reaksi tubuh. Kalau kalau nanti misalkan Bapak Ibu minum ini bisa sangat mungkin terjadi ya. Ada alergi kulit. Saya akan cerita pertama kali saya minum Vitsol, saya udah sebulan minum Vitsol. Saya udah pertama kali minum Vitsol itu muka saya sampai merah kayak kepiting rebus, malah merahnya tuh keitaman gitu ya. Itu sampai 3 jam masih merah aja. Terus kemudian lama-lama itu bergeser. Dan kemudian saya yang memiliki autoimun ini sekarang kulitnya di dalamnya yang kena autoimunnya sudah agak pudar seperti itu. Ya, jadi memang ada proses-proses di dalam tubuh kita tuh yang memiliki yang namanya healing krisis karena terlalu banyak sampah di dalam tubuh kita sehingga harus dikeluarkan dan itu membutuhkan yang namanya rasa-rasa nggak enak gitu ya seperti itu. Yang penting nanti kesananya ya enak gitu ya. Ini ada beberapa healing krisis yang berhubungan dengan beberapa organ tubuh yang dapat saja terjadi seperti itu ya. Jangan khawatir gitu ya. Tetap saja diminum secara rutin gitu. Next. Nah, ini juga sama ya, ada misalnya wasir gitu, terus kemudian ada yang asam uratnya tinggi, kadang-kadang ada orang yang tambah nyeri, tapi kadang-kadang ada juga yang nggak ngalamin seperti itu ya. Kayak misalnya apa namanya, ada yang jadi agak sedikit sulit tidur kayak gitu, nah habis itu jadi gampang tidur seperti itu. Atau misalnya orang yang beban racunnya udah banyak di dalam tubuh jadi tambah capek dan sebagainya, padahal itu lagi diperbaikin ya, seperti itu. Next. Terima kasih. Nanti kita akan buka pertanyaan. Saya serahkan kepada Pak Jarod dan Pak Yos. Oke, Ya, silakan. Mungkin Pak Jos saja. baik. Ya. Saya lanjut ya Pak Jarot ya. Oke, Halo. thank you Bu Aci. Terima kasih penjelasannya yang sudah Itu pas dan di di waktunya sana tuh. ya dan sudah Pro itu lengkap gimana tuh? semua dari mulai awal sampai healing krisis semuanya sudah dijelaskan. Jadi Mm-mm. Bapak Ibu teman-teman semua di sini tadi kalau Bu Aci sudah jelaskan ada 5 produk ya. Memang Iya. Fit Solution itu punya 5 produk, tetapi sekarang yang memang dipasarkan itu 3 produk. Jadi dua Oh produk ya. itu sedang diurus izin POM-nya ya. Jadi memang ini 3 dulu yang memang banyak Bapak Ibu mungkin sudah ada di tangan Bapak Ibu saat ini ya. Baik. Nah, jadi saya sampaikan di sini ada beberapa informasi mengenai apa Fitsol ya, yang inti-intinya saya akan bagikan informasinya, rangkumannya. Oke, sudah nampak ya. Baik, Bapak Ibu kalau kita rangkum, jadi eh, Fitsol ini boleh kita bilang sebagai all in one, ya, all in one formula. Tadi sudah kita dengar ya dari berbagai masalah, baik dari masalah yang berat sampai ringan ya, dari masalah kulit bisa lebih bagus, kemudian masalah-masalah kesehatan yang lainnya seperti masalah sampai kanker gitu ya, jadi penyakit-penyakit kronis yang tadi ada stroke dan sebagainya, diabetes, hipertensi dan sebagainya bisa dibantu sembuhkan. Bapak Ibu bisa bayangkan ya dengan satu formula yang luar biasa bisa memperbaiki semua masalah. Kenapa? Karena selnya sehat Bapak Ibu dan vibrant itu jadi kita lebih bersemangat Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita boleh bilang di sini kunci utama solusi kesehatan adalah sel yang sehat. Jadi yang menyembuhkan kita, yang membuat kita lebih sehat, membebas dari penyakit-penyakit kronis itu bukan obat,
bukan juga makanan saja, tapi sel tubuh kita, Bapak Ibu. Sel tubuh kita yang cukup nutrisi, yang cukup oksigen, ya, cukup mineral, itu semua akan membantu menyembuhkan berbagai masalah dari yang ringan sampai yang berat, Bapak Ibu. Ya, nah ini yang sekarang memang sudah bisa kita pasangkan adalah sel mineral, sel nutrition, dan sel energi semuanya. Nah, ini tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Aci, ada 3 fitur utamanya, yaitu sangat lengkap, cepat, dan optimal, ya, sampai bisa 90%, bahkan 99% penyerapan ke dalam sel kita. Kalau kita menggunakan mukosa yang tadi selaput-selaput lendir di tubuh kita dan sistem pencernaan kita, dari mulut sampai sistem pencernaan. Dan efisien itu adalah sistem radarnya, Bapak Ibu. Jadi, menurut profesor, karena memang waktu itu saya sempat bertemu dengan profesor di Makau, beliau menyampaikan bahwa ada teknologi namanya pintu ion. Jadi eh, Ion. Fitsol akan bekerja mencari sel yang lemah, yang nutrisinya kurang, yang oksigennya kurang, yang suhunya rendah, sehingga dia akan langsung mengisi gitu ya. Kalau kalau sel sehat akan menutup pintunya, kalau sel yang kurang sehat akan terbuka pintunya, makanya akan langsung diisi. Itu adalah secara ionik ya yang akan dikirimnya secara sistemnya karena memang cepat sekali masuknya, Bapak Ibu. Nah, kedua adalah kalau kita bicara mengenai yang pertama tadi ada 3 ya, lengkap. 140 nutrisi penting untuk 70 triliun sel kita. Jadi sudah diformulasikan dari 140 macam nutrisi-nutrisi penting yang untuk dibutuhkan sel tubuh kita ada semua di sini Bapak Ibu. Jadi sudah all in one ya. Nah, kalau reaksinya cepat seperti ini Bapak Ibu, dalam waktu kurang 10 menit ya, ada yang 5 menit, 10 menit sampai 15 menit sudah langsung terasa seperti ini Bapak Ibu. Ada yang kemerahan sebadan seperti ini ya. Ada yang kalau saya merasakan di kuping dan daerah wajah itu memerah ya, tangan juga memerah. Ini ada Bu Ciping juga tangannya langsung merah ya, ada memerah, ada yang lehernya memerah juga ini Floren, ada macam-macam perbedaannya. Ada yang masalah tiroid tengah-tengahnya di pas di tengah lehernya itu di dekat daerah tiroidnya itu merah juga. Nah, itu juga dia langsung mencari mana yang lemah dan perlu diisi nutrisinya. Sangat cepat dan optimal. Kemudian kalau untuk bagaimana efisiensinya, bagaimana dia bisa bekerja memperbaiki masalah, kita nonton video-video testimoni Fitsol Bapak Ibu. Saya akan bagikan testimoni Fitsol Bapak Ibu ya. Sebentar. Ya, ini saya akan putarkan. Nama saya Sinyumanik, asal saya dari kota Riau Ponorogo. Selama ini saya mempunyai keluhan di tensi tinggi ya. Saya sudah memakai obat tensi itu sudah ada 10 tahun ada. Selama ini tiap hari saya selalu minum obat tensi. Tetap aja sih, saya tensi itu paling rendah 140, 150 lah. Di bawah itu jarang sekali. Selama ini saya mata itu berat, terus ngantuk lah intinya. Tapi sekarang setelah saya minum Fitsol, lebih enak di badan, fresh. Jadi kayak nggak pernah ngantuk lagi, semata nggak sayu lagi. Kalau saya minumnya sudah kurang lebih 1 bulan, tapi sekitar 1 minggu tuh saya sudah merasakan dampaknya dari Fitsol. Awalnya sih saya cuman coba-coba ya, tapi begitu saya coba Fitsol yang pertama kali, efek saya nggak ada 15 menit sudah merasakan kayak di muka ini kayak bengap gitu ya. Terus saya rasakan, saya heran itu ya. Jadi kayak di aliran darah tuh kayak ada yang jalan gitu. Dari situlah dikatakan jujur ya, kok jadi percaya ya sama Fitsol. Saya dikasih produk apapun, saya nggak pernah mau lah. Saya tuh memang orangnya nggak gampang percaya. Fitsol memang hebat. Ayo kita hidup sehat dengan Fitsol. Saya Lili Herpurwani, usia 74 jalan 75 tahun, dari kota Mojokerto. Keseharian saya adalah mengajar olahraga. Keluhan saya dari dulu itu cuma 2, asam urat sama kolesterol. Lah sebelumnya saya sudah usaha dengan minum produk-produk herbal lain, tetapi belum ada reaksi membaik. Setelah ada Fitsol ini, karena saya mengikuti seminarnya itu nutrisinya itu saya rasa terbagus yang pernah saya ketahui selama ini, maka saya mencoba. Saya minum selama 2 minggu lebih dikit, 1 paket belum habis.
semuanya rasanya sudah nyaman. Jadi tangan-tangan saya ini sudah nggak kaku lagi. Terus yang biasanya kepala ini kayak sakit-sakit dan saya takut. Saya tahu kalau itu bakal ada penyumbatan pembuluh darah di kepala. Nah, untuk itu saya lanjutkan fitsolnya. Setelah minum ini, kok saya lihat di kaki saya tuh, ini kukunya ini, nah sekarang ini sudah pudar, birunya sudah nggak ada. Nah terus di sini juga ada benjolan di sini. Nah sekarang sudah nggak ada, sudah bagus dan kesemutan nggak ada, sakit di kepala nggak ada. Bonusnya juga ke kulit. Kulit saya ini rasanya di usia sekarang ini kok lebih lembab. Jadi lembabnya bukan hanya di wajah, di seluruh tubuh. Assalamualaikum, saya Mami Sutami. Umur saya 53, asal Kabupaten Madiun. Saya ibu rumah tangga. Lepas itu saya bekerja di Kuala Lumpur, Malaysia. Saya sakit dari tahun 2023. Saya kena stroke, darah hipertensi, darahnya tinggi sampai 207. Lepas itu kena stroke 2 kali juga. Stroke yang pertama dekat Malaysia tahun 2023. 2024, lepas itu saya balik kampung, kena serangan stroke yang kedua kali. Lepas itu saya dirawat selama 3 hari. Dokter menyarankan saya mengambil obat kolesterol sama obat darah tinggi setiap hari minum, tetapi tidak ada perubahan. Terapi berbagai macam obat kimia dari dokter kita pun konsumsi, tapi macam tak ada perubahan. Jumpa Fitsol ni 2025, nasib baik setelah mengkonsumsi Fitsol, alhamdulillah baru mengkonsumsi dalam 2 minggu lah, tapi badan sudah terasa ringan, banyak perubahan. Buang air besar pun bagus. Dulu saya jalan jauh macam sakit sangat, berdiri lama pun sakit. Setelah mengkonsumsi Fitsol, tengkuk semua sudah tak ada sakit, macam banyak-banyak berfungsi Fitsol pengaruhnya. So banyak-banyak bagus Fitsol ni. Lebih 1 minggu minum Fitsol ini, kalau jadi dari pribadi ini mujizat karena kurang lebih 12 tahun pakai kacamata, setiap kali ke optik pasti minusnya naik. Kemarin pas tes, puji Tuhan sudah turun minusnya dari yang awalnya kanan minus 5. Kemarin itu tes tinggal jadi yang ini minus 4, terus yang kiri dari minus 3,5 tinggal jadi minus 3,25. Silinder juga turun dari yang ini 2, ini silinder 1 jadi silinder 1,5, ini silinder 1. Jadi puji Tuhan minum Fitsol 6 hari sudah ada perubahan yang luar biasa di mata, karena mungkin kalau orang-orang tahu kalau mata sudah minus itu sudah tidak ada harapan lagi untuk dihilangkan atau diturunkan minusnya, karena setiap tahun pasti naik. Ya, Bapak Ibu, itu yang beberapa testimoni ini menunjukkan bagaimana dia langsung secara efisien, Fitsol langsung memperbaiki masalah gitu. Jadi apa yang dirasakan ataupun yang saat ini terasa kurang nyaman itu menandakan organnya ataupun itu sudah ada kelemahan dari sel-selnya. Makanya Fitsol langsung bekerja, sistem radarnya itu secara efisien mencari mana yang membutuhkan. Itu salah satu dari 3 fitur utamanya Fitsol yang luar biasa, Bapak Ibu. Oke, saya teruskan slide saya. Ya, oke. Sudah nampak slide-nya, Bapak Ibu? Saya sebentar bagikan dulu. Ya, sudah terlihat ya. Tadi kita sudah nonton video testimoni Fitsol. Nah, Bapak Ibu, saya penting ingatkan lagi bahwa kalau kita minum Fitsol itu jangan langsung diminum, diteguk begitu langsung, tapi didiamkan dulu di mulut, mau dikumur juga boleh sedikit, didiamkan dulu selama 5-10 detik. Tadi Bu Aci bilang antara 3-5 detik, oke. Bahkan ada yang sampai 10 detik, dia akan lebih cepat menyerap lagi di dalam mulut kita, dan baru ditelan.
Kemudian jadi dalam satu gelas itu yang 200 cc air itu dibagi beberapa kali tegukan, mungkin 3 kali sampai 4 kali, tergantung di mulut kita cukupnya segimana. Perlahan aja, tapi tetap dihabiskan sampai habis dalam satu gelas itu, ya. Jadi bertahap Bapak Ibu habiskan, tapi jangan lupa harus didiamkan di mulut 5 sampai 10 detik baru ditelan. Dengan air dingin ataupun air yang es juga boleh, atau air dingin bukan air panas atau air hangat, ya. Ini penting kami ingatkan. Kemudian ada tips juga untuk cara penyimpanan. Tutup dengan rapat fitsol yang sudah terbuka segelnya, ya, dan simpan di tempat yang sejuk dan kering di bawah suhu 30 derajat Celcius, dan boleh disimpan di kulkas juga, terutama yang CM, ya, sel mineral. Jangan simpan fitsol di tempat panas atau kena matahari langsung. Nah, satu poin lagi Bapak Ibu, jika sudah buka segel, ya, aluminium foil yang sudah dibuka, habiskan dalam 1 sampai 2 bulan itu udah maksimal, ya. Karena kalau kita lihat tanggal expired itu berlaku jika belum dibuka segelnya. Kalau Bapak Ibu lihat, oh di bawah ini sampai bulan Agustus 2026, oh ya, itu artinya kalau dalam keadaan masih disegel itu bisa sampai 2026 Agustus, Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Habiskan kalau yang sudah di apapun, ya, yang Bapak Ibu sudah buka, baiknya habiskan dalam 1 sampai 2 bulan, ya, karena memang kan ini sudah ada udara masuk dan sebagainya, itu perlu kita habiskan dalam waktu 1 sampai 2 bulan maksimal, seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan hanya lihat dari tanggal expirednya saja, ya. Oke, nah ini kalau kembali ke begitu bagusnya Fitsol, bagaimana sih harganya? Saya akan sampaikan kesempatan ini untuk mengenai harganya. Untuk Cell Nutrition yang tadi saya sampaikan bahwa ini adalah gabungannya ada 32 enzim, ya, antioksidan dan ada probiotik aktif. Ini harganya 1.350. Sel Energi yang oksigen membuka jalur sel meningkatkan suhu tubuh harganya 850.000. Dan CM, sel mineral untuk detox, perbaikan tulang, sendi, saraf, otot ini adalah 750.000. Jadi totalnya kalau satuan ini ada 2.950.000 Bapak Ibu. Tapi khusus kalau beli satu set, ya, ada harga spesial. Promo launching kita adalah 2,6 juta Bapak Ibu. 2.600.000, jadi Bapak Ibu lebih hemat 350.000. Dan bukan hanya hemat, tapi saling bersinergi antara CN dengan CE, itu dicampur, CN dengan CE, nutrisi dengan oksigen, dengan vitamin-vitamin lengkap semua, enzim-enzim. Nah, CM terpisah, CM-nya terpisah, itu minumnya di sore hari atau di malam hari. Jadi itu akan saling bersinergi Bapak Ibu. Jadi bukan belinya satu-satu dulu, semua disarankannya beli satu paket, ya, karena ini saling bersinergi dan juga akan lebih hemat harganya tentunya. Nah, ini ada beberapa yang gambar-gambar di sini yang memang belinya juga paketan semua Bapak Ibu, ya. Bahkan sampai cukup banyak yang ngambilnya juga karena memang sekali ambil buat konsumsi 3 bulan misalnya untuk keluarga gitu. Mereka ambil set-set seperti ini. Jadi ini banyak sekali yang pesanan maupun yang pengambilannya langsung, ya. Jadi Bapak Ibu ini memang luar biasa. Fitsol tadi kita sudah dengar testimoni, itu baru sebagian kecil Bapak Ibu, sudah ratusan yang masuk ke kita yang memang mengalami perubahan, dan mereka ada yang stroke infak yang di rumah sakit udah pelok bicaranya, kemudian masih bisa kembali normal Bapak Ibu. Responnya juga cepat itu tadinya orang-orang yang kena stroke. Nah, bagaimana cara membeli Fitsol, Bapak Ibu? Segera hubungi pengundang ataupun yang memberi link Zoom ini, ya, untuk nanti Bapak Ibu diproses melalui website ataupun aplikasi, ya. Nanti untuk pengambilan barang bisa di kantor maupun di warehouse point atau gudangnya KK, ya. Nah, gudang KK itu ada di 100 titik lebih Bapak Ibu, ada di kota, kabupaten, ya, lengkap semua, ya. Ini kalau untuk warehouse point di sini ada WP Cimahi, ya, untuk di Jawa Bandung, ya, ada Soreang, ada Cilacap di Jawa Tengah, ada di Cilacap, ya. Kemudian di Sumedang juga ada Jawa Tengah, Jawa Barat, ya. Jadi Cimahi, Soreang, Sumedang. Lalu Morotai, Morotai juga itu ada di Maluku, ya, Maluku juga ada. Sampai di Maluku Utara pun ada gudang keke, ya. Ujung ujung utaranya dekat Filipina itu, ya, sudah ada, tetap ada gudang keke juga di sana. Jadi Bapak Ibu bisa ngambil produk-produk ini di sana, ya, sudah terdistribusi semua. Jadi itu yang mau saya sampaikan Bapak Ibu. Untuk yang lainnya Bapak Ibu nanti bisa bahas di Q&A, ya. Jadi harga sudah sangat hemat, Bapak Ibu bisa ambil paketnya, ya. Dan yang memang yang belum member itu otomatis menjadi member Bapak Ibu. Harga sama 2,6 dapat free member, ya.
Nah, untuk para member tentu otomatis ada diskon yang spesial ya. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan aplikasi atau website untuk mengambil produk-produk tersebut dengan menghubungi pengundang Anda ataupun yang memberikan link Zoom ini. Oke, itu yang mau saya sampaikan. Dan sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A. Ya, Pak Jarot, silahkan mungkin kalau itu bisa dipandu juga untuk yang tadi Bapak sudah mulai ada yang jawab-jawab juga Pak ya Q&A-nya ya. Bu Ya, Aci, ya Bu tapi Aci. tetap saya bacakan aja ya, itu walaupun tertulis, tapi kan yang lain. Itu dong, scroll nih kenapa? Ya, Kalau di ini scroll saya bisa, baca aja ya. kalau di Ya, scroll nggak bisa ya? Saya bacakan, nanti Bu Aji atau Pak Yos bisa Scroll. jawab. Oke. Pertanyaan pertama, orang kanker boleh nggak kanker usus minum Vitsol? Oh, kalau untuk kanker bisa kita kan sebenarnya kalau kanker itu kan yang dibutuhkan adalah antioksidan ya, antioksidan terus kemudian beberapa vitamin, beberapa mineral juga. Jadi untuk orang yang kena kanker untuk visolnya itu eh, pagi gitu ya, pagi satu satu scoop besar CM ya, terus kemudian ditambah 3 scoop kecil CE ya. Terus kemudian apa namanya untuk 10 menit kemudian bisa ditambahkan 1 scoop besar protein. Hmm. Itu yang untuk paginya ya Pak ya. Kemudian untuk apa namanya untuk sorenya apa namanya 3 scoop kecil CM ya itu diminumnya 1 jam setelah makan itu. Hmm. Nah, sebaiknya kita lihat dulu nanti Pak sekitar apa namanya sekitar 1 minggu gitu ya, 1 minggu gitu kan. Kemudian nanti baru kan kadang-kadang ada orang yang healing krisisnya biasa aja gitu kan ya Pak ya. Ada healing krisisnya sangat cukup hebat gitu kan ya. Nah, kalau healing krisisnya bisa diatasi, artinya tidak sampai yang apa namanya hebat banget gitu ya. Nanti bisa dinaikkan jadi tambahannya di CNCE dan proteinnya di 1 jam sebelum makan malam seperti itu Pak. Terus kemudian untuk 3 CM-nya lagi, tambahan satunya lagi 1 jam sebelum makan jam 14 atau jam 4 sore gitu. Seperti itu. Atau nanti saya tuliskan aja ya. Oke. Iya. Kanker sebaiknya ditambah niwana ya Bu ya. Iya, kalau kalau untuk Bapak kan misalnya mau tambah dengan Niwana silakan aja. Niwana itu boleh ditambahkan 3 kali 1. Seperti itu. Jadi apa sih hubungannya kerjasama antara Fitsol dengan Niwana? Kalau Niwana itu ibaratnya kayak semacam sniper, seperti itu. Kayak gitu. Jadi kalau sniper kan pasukan khusus ya Pak ya. Nah kalau Fitsol ini ada pasukan kavalerinya juga, ada pasukan jalannya, pasukan serba bisa juga seperti itu. Jadi ada yang saling satu untuk menurunkan radikal bebas, satu lagi untuk mengisi semua tambahan vitamin dan mineral untuk meningkatkan sel tubuhnya, seperti itu. Kesehatan sel tubuhnya dan membuang racun-racun gitu. Oke, ini tadi ada anak 9 tahun, dia barusan operasi. Jadi untuk anak kecil boleh ya, anaknya ini tadi habis apa? Habis operasi, tapi juga ada alergi kulit. Habis operasi usus buntu, anaknya 9 tahun, boleh Vitsol. Jadi butuh apa namanya butuh percepatan penyembuhan ya Pak ya, kalau kayak gitu. Nah untuk anak usia 9 tahun berarti pagi-pagi Visola itu 1 CN sama 3 CE. Terus kemudian 10 menit kemudian 1 scoop besar protein, seperti itu. Nah, terus kemudian nanti di sore hari boleh minum protein lagi, Pak. 1 scoop, ya itu 1 jam sebelum makan atau 30 menit sebelum makan malam. Kemudian 1 jam setelah makan malamnya itu minum 3 scoop CM, seperti itu, Pak. Gitu. Jadi yang agak diperbesarnya protein karena bantu untuk regenerasi selnya supaya lebih cepat sembuh gitu. Kalau minum Vitsol dan dia diabetes berarti ya, dia juga minum Milkrom. Oh, kalau jadi untuk yang Milkrom kan fungsi utamanya dia yang kita fokuskan adalah kromium klorida ya. Kromium klorida itu sangat bermanfaat kan untuk membantu kontrol GTF. GTF itu faktor toleransi glukosa yang ada di sel tubuh kita supaya nanti insulinnya jadi lebih aktif untuk ngetok-ketok pintu sel supaya gula darahnya bisa masuk dipakai seperti itu. Nah, kalau hubungan Vitsol untuk gula darah tuh apa sih sebenarnya? Yang pertama adalah Vitsol itu mengandung yang namanya
tadi banyak vitamin, banyak mineral, banyak antioksidan. Otomatis di beberapa orang dengan diabetes ada beberapa kasus yang tidak bisa menggunakan beberapa vitamin, misalnya B kompleks yang benar-benar bagus. Misalnya kalau orang sehat yang ada di penyerapannya 100% misalnya Pak. Nah, di orang sakit tuh payah banget. Misalnya apa? Vitamin B12 misalnya seperti itu, vitamin B1 misalnya itu. Nah, dibutuhkan Fitsol ini dalam waktu supaya nanti beberapa vitamin itu diserap lebih cepat lagi tanpa banyak jalur seperti itu kan ya Pak. Nah, kemudian ada juga beberapa beberapa orang diabetes yang punya masalah dengan gangguan lain kan, kayak gangguan saraf tepi, kemudian banyak deh ya, kemudian gangguan ginjal, gangguan liver dan sebagainya, kolesterol dan sebagainya. Jadi untuk membantu memenuhi regenerasi sel yang pertama, terus kemudian yang kedua untuk memperbaiki kualitas pankreas otomatis gitu ya. Nah, caranya gimana sih? Caranya tetap sama Pak. Jadi milkrom itu selalu dikonsumsi 30 menit sebelum makan. Ini diabetesnya udah tinggi banget ya. Berarti milkromnya itu 2 kali 2 kapsul per hari dikonsumsi 30 menit sebelum makan pagi atau sebelum makan siang atau sebelum makan malam. Yang penting 30 menit sebelum makan. Intinya seperti itu. Nah, kalau untuk Fitsolnya itu sama. Jadi 1 CN sama 3 CE itu di pagi hari 30 menit atau 1 jam sebelum makan. Jadi kalau misalkan mau berjarak dengan milkrom berapa bisa diberikan jarak sekitar 10 sampai 15 menit. Silahkan seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya orangnya udah punya diabetes terus kemudian juga kolesterol tinggi, kan banyak sekali ya Pak nemu kayak gitu ya Pak. Nah, itu bisa ditambahkan 3 sendok kecil Fitsol omega 3 di depannya, di depan CN dan CE di pagi hari 10 menit. Terus kemudian malamnya silahkan diminum 3 scoop kecil CM-nya itu 1 jam setelah makan malam. Seperti itu Pak, gitu. Jadi milkromnya 2 kali 2 paginya kalau dia kolesterol tinggi diminum dulu Fitsol omega 3-nya 3, kemudian 1 CN sama 3 CE gitu kan. Kemudian milkrom juga 2 gitu kan. Nah, terus kemudian malamnya boleh milkrom atau siangnya boleh milkrom, kemudian 1 jam setelah makannya 3 scoop CM gitu. Ini ada pertanyaan orang yang ginjal berarti ini EGFR-nya 70-80, apakah juga boleh minum Fitsol? Nah, EGFR kan berarti ini berhubungan dengan apa namanya? Dengan berapa kerusakan yang terjadi pada penyaringnya pada ginjal gitu. Nah, boleh minum Fitsol pasti dengan takar yang dianjurkan ya. Jadi yang terpenting kalau untuk untuk ginjal itu adalah kenapa ada orang punya penyakit ginjal karena terjadi peradangan dan itu bisa dikombinasikan yang dengan Fitsol omega 3 Pak Jarot. Gitu. Dan omega 3 itu sebenarnya banyak sekali risetnya bantu untuk menurunkan peradangan pada ginjal. Seperti itu. Karena rata-rata orang dengan gangguan ginjal itu membutuhkan asam lemak omega 3 yang cukup tinggi. Seperti itu. Jadi kita bisa bantu. Yang pertama itu paginya adalah Fitsol omega 3-nya ya Pak Jarot ya, pas bangun tidur 1 jam sebelum makan pagi gitu ya. 3 scoop kecil omega 3 ya, kemudian 10 menit kemudian 1 scoop besar CN ditambah 3 scoop kecil CE ya. Terus kemudian nanti sorenya 1 jam sebelum makan malam itu bisa 3 scoop kecil omega 3 lagi. Jadi kita mengencangkan omega 3 karena omega 3 ini benar-benar bagus untuk masalah dengan gangguan ginjal. Kemudian malamnya 1 jam setelah makan malam 3 scoop kecil CM gitu Pak Jarot. Iya. Kalau orang darah tinggi atau kolesterol atau ada asam urat dan penyakit lainnya minum Fitsol, obat-obatkannya itu stop atau dilanjut dulu? Borongan. Penyakit borongan ini emang gak susah. Penyakit borongan terjadi minum obatnya di stop atau kalau minum Fitsol atau obatnya jalan terus dulu? Jadi obatnya untuk pertama jalan terus dulu Pak. Makanya kita butuhkan yang namanya tadi pemeriksaan itu gitu. Jadi simpan pemeriksaannya, kemudian kombinasi Fitsol dengan obat dulu di tahap pertama. Nanti kita lihat berikutnya kalau ada penurunan lama-lama pasti ada yang dilepas Pak. Entah itu ya obat yang kolesterol dulu, asam urat dulu. Karena banyak juga kita temukan yang asam urat ya Pak Jos ya. Dia bisa nggak minum obat asam urat. Tapi bertahap gitu. Nanti lama-lama obatnya benar-benar hilang satu-satu gitu. Betul. Obat tensi juga, obat kolesterol juga, ya. Karena yang menyembuhkan itu selnya kan, yang menyembuhkan penyakit itu selnya gitu, kembali lagi itu teman-teman. Ya. Ya, saya dulu saya mulai
awal akhir April ya minum Fitsol. Jadi sekarang ini udah 2 bulan ini saya metformin saya lepas. Tapi Nah memang iya, saya tes gulanya sih bagus. Cuma nanti awal bulan Juli mau tes HbA1c ya. Tapi iya, saya bahkan saya juga Milkromin udah nggak minum lagi. Milkromin nggak minum. Tapi nanti saya lihat tes hasil HbA1c ya. Jadi teman-teman kalau obat obat itu kan kebanyakan habis makan ya minumnya. Jadi iya. habis makan siang, habis makan malam. Misalkan Vitso kan pagi-pagi. Jadi ada Hmm. jedanya, bahkan jedanya lebih dari 2-3 jam. Kalau Iya, kita pagi bangun tidur minum air putih dulu 2 gelas, lalu 15 menit lagi baru Vitsol, atau nanti obat ada obat yang lain yang untuk apa sakit seperti asam urat, kolesterol, darah tinggi itu misalnya habis makan siang. Jadi itu pasti ada jedanya yang nutrisi Vitsolnya udah keserap semuanya. Nanti iya, misalnya sakit kayak gula juga ya, misalnya bukan dengan Vitsol. Dulu kan kita juga dengan Milkrom atau bahkan dengan olah nafas. Wah, hmm. taunya gemeter-gemeter, gulanya udah ngedrop-ngedrop ya sampai 60, 50 ya. Obatnya di stop ya. Tapi kalau gula darahnya, kalau diabetes itu, kalau saya dulu patokannya ngasih patokan kalau gula gula pagi-pagi itu udah di bawah 100 ya. Itu Iya, saatnya lepas obat. Ya kalau masih iya, 200 jangan siang. Tapi obatnya bisa digeser ke siang kalau paginya iya, Vitol benar, gitu. Oh, ya. benar. Oke. Terus ini orang takut nih kalau minum Bitsolnya takut ketagihan. Kalau nggak minum nanti lemes nggak? Sebenarnya prinsipnya gini, Bapak Ibu, kondisi kondisi kita ini sekarang kondisi yang memprihatinkan ya dari tanah. Kalau kita nanam zaman dulu sama zaman sekarang beda. Jadi pernah itu saya ini di luar dari kita di luar cerita tentang Fisol ya. Jadi dulu saya pernah baca tuh sebuah riset tanah di beberapa daerah yang dulu menanam tanaman yang sama, kemudian diteliti zat gizinya, misalkan salah satu zat gizi aja, misalnya apa ya? Waktu itu yang diteliti yang saya baca itu zinc kalau nggak salah, seng gitu ya. Di kacang-kacangan, kita menanam kacang tahun 60 atau tahun 70 misalkan dalam 100 kacang, 100 gram kacang itu masih ada zincnya misalnya sekitar 30 atau 50 misalkan dalam satu satu 100 gram kacang. Nah, ketika berapa puluh tahun kemudian dengan tanah yang sama, dengan perlakuan yang macam-macam kayak pestisida dan sebagainya, kita mengambil rebusan yang sama dengan varietas yang sama itu zincnya sangat jauh berkurang. Jadi itu yang pertama. Itu bisa dicari risetnya. Nah, terus kemudian yang kedua itu belum lagi kondisi keseharian kita yang polusinya tinggi. Kayaknya nggak mungkin deh kita nggak keluar sama sekali nolop gitu ya. Kalau bilang anak Gen Z bilangnya nolop nggak mungkin gitu ya. No life sama sekali itu enggak. Pasti kita akan keluar, kita kan bekerja sama dengan orang dan sebagainya dan kondisi yang sudah banyak serangan dari mana-mana polusi itu kan akan memperpendek usia sel tubuh kita yang pasti. Nah, sehingga kalau kita pengen usia tubuh kita sama selnya tetap sehat, yang tadi dikasih makan yang sehat, kemudian proses pembuangan limbahnya sehat dan sebagainya kan berarti kita harus tercukupi dong yang namanya setiap hari gizinya kayak gitu. Kalau misalkan ibu benar-benar udah yang merasa wah saya udah sehat banget loh gini ya minum Visolnya tidak perlu dalam dosis tinggi sebenarnya gitu kan untuk membantu namanya juga suplementasi kan menambah gitu ya tapi kalau misalkan ternyata sakit ya udah terpaksa harus tinggi gitu karena memang harus dicukupi semua kebutuhan gizinya kayak tadi yang tadi kebutuhan sel yang paling rendah harus dicukupin terus supaya nanti kondisi tubuhnya lebih baik lagi jadi sebenarnya tidak menciptakan ketagihan sih Bu karena emang itu yang kita butuhkan gitu loh gitu. Oke, ini ada orang yang minum Vitsol sendi-sendi sakit apa itu Oh, memang ya. bagian dari detox atau bagian dari Sebenarnya itu bisa jadi adalah sebuah proses healing krisis. Udah berapa lama sakitnya Bu? Bisa itu nanti disebut? minum setelah minum, waduh nggak dia nggak ada jangka waktunya, cuma bilang minum lalu sendi-sendinya sakit. Nah, jadi sebenarnya tergantung pada kondisi parahnya ibu atau tidak. Misalkan punya masalah. Biasanya gangguan sendi itu punya masalah dengan otot, dengan mineral yang kita sebut juga misalkan dengan magnesium misalnya punya masalah. Terus kemudian juga punya masalah dengan kalsium, kebanyakan dengan mineral ya setahu saya kalau untuk urusan sendi. Atau dengan apa namanya dengan asam lemak. Biasa seperti itu, kayak gitu. Kayak misalkan kondisi ketidakseimbangan omega 3-nya itu juga bisa pengaruh ke otot juga dan apa namanya dan pengaturan gula darahnya juga ke otot juga biasanya bermasalah juga itu bisa kena juga karena ototnya kayak banyak keluar asam laktat seperti itu kayak gitu. Nah, apa namanya jika misalnya oh saya tuh nyeri sendinya udah sangat hebat sekali gitu misalnya sampai takut gak bisa bergerak gitu ya misalnya silakan nggak apa-apa ibu. Alternatifnya ada dua, ibu nekat terusin aja dengan dosis yang sama misalnya 1 cm 1 CE 3 CE kemudian malamnya 3 cm misalnya seperti itu atau boleh ibu turunkan sedikit jadi misalnya ke arah
setengah CN, kemudian 1,5 CE, kemudian 1,5 CM. Nanti sudah ada rendah, lanjutkan lagi ke yang samanya kayak gitu. Itu bisa jadi memang sangat mungkin proses healing krisis gitu. Jadi memang harus bertahap-bertahap gitu. Jangan khawatir sih Bu, nggak usah khawatir gitu. Nanti Oke. dia akan berkurang sendiri, artinya karena kalau sudah berkurang berarti dia memang sudah berusaha untuk memperbaiki dirinya gitu. Ya, sedikit tambahan untuk healing krisis, Bapak Ibu. Jadi kalau kita bisa bertahan melewati krisis ya, maka kita akan healing. Kalau Iya, nggak bisa lewatin krisis ya nggak healing-healing, Bapak Ibu, ya nggak emang ada sembuh-sembuh yang gitu. kuat sih Pak. Iya kan? Namanya, Jadi kebiasaan eh, enak. nah betul. Jadi kalau kita mau sembuh, memang kita harus ya, kita mau enak rumahnya harus mau direnovasi Iya, gitu. iya. Pasti kalau renovasi nggak nyaman gitu, Ibaratnya, Bapak Ibu. ibaratnya gini Bu, kalau kita mau punya rumah yang bersih, udah terlanjur kotor ya kita memang harus lebih bersih lagi, bersihnya lebih apa namanya, lebih giat lagi gitu seperti itu, Betul. kayak gitu. Ya, Pak Jarod ini ada yang bertanya tuh, Bu Aci ini boleh dijawab, ini bagus. Dia bertanya, ini kalau hampir semua produk Vitsol mengandung kalsium, vitamin C, dan kalau digabung dengan makanan sehari-hari jumlahnya apakah bisa akan melebihi 100% AKG? Apakah Hmm. tidak akan berpotensi membentuk batu ginjal? Nah, silakan Bu Aci. Oh, gitu. Justru selama ini kita juga bisa sarankan Vitsol ini untuk orang yang punya masalah dengan gangguan ginjal ya sebenarnya kayak gitu. Jadi kenapa? Misal kalau kita lihat di sini kan kalsiumnya mana sebentar. Kayak apa namanya kalsium di CM. CM. Kayak misalnya kalsium ya, kalsium ini kan dia berdasarkan 5,7 gram itu sekitar 3 scoop ya, sekitar 3 scoop kurang lebih gitu kan. Ini kalsiumnya ada sekitar 131 gitu ya, 131. Nah, terus kemudian tapi sebenarnya kalau ini adalah yang benar-benar kita butuhkan untuk yang tadi. Kita sistemnya adalah pintu-pintu ya tadi ya Pak ya. Bapak bilang pintu-pintu ionik, kalau Pintu saya ion. bilangnya adalah ionik. Ya, Jadi yang kita butuhkan walaupun di sini dalam jumlah kalsium, Ca, kalsium apa namanya tadi di sini kalsium laktat, tapi yang akan jadi nanti di tubuh itu adalah yang digunakan kalsium 2 plus Ca2 plus ionik seperti itu. Nah, itulah yang nanti digunakan seperti itu. Jadi memang yang terpenting adalah sebenarnya ini kalau dari apa namanya? Dari ukuran termasuk yang ukuran pas ya. Karena misalnya contohnya kita lihat misalnya contohnya vitamin C. Vitamin C itu sekarang udah nggak mempan lagi aturan dari yang cuma 100 miligram sehari udah nggak mempan. Kita membutuhkan tuh sampai sekitar 1000 miligram dalam satu hari karena tingkatan dari polusi udah tinggi, kemudian tingkatan stres kita udah tinggi banget, aktivitas kita banyak, nggak ada di kita biasanya yang cuma tidur doang sehari penuh nggak ada. Seperti itu pasti ada yang semuanya aktivitas itu membutuhkan beberapa vitamin dan mineral yang memang apa namanya cukup tinggi seperti itu, kayak gitu. jadi nggak akan kelebihan dan memberatkan Hmm. jadi batu Hmm. ginjal ya Bu Aci ya. Seperti itu gitu. Ya, oke. Baik. Jadi Bapak Ibu aman. Ya, jangan Ya. karena sudah tertakar semua, sudah ditakar oleh Profesor Walsi. Kalau sesuai aturan tuh pasti aman gitu. Ya, Ya, betul. kan ini kan ada aturannya ya, gitu. Ya. Baik, apalagi Pak Jarod, ada lagi yang lain? Saraf kejepit katanya nih. Oh, saraf kejepit. Saraf kejepit kan sebenarnya kan terjadi karena bantalan ya. Bantalan dari tulang itu menonjol atau dia kayak lepas seperti itu keluar ya. Jadi itu sebenarnya nyeri banget kan ya. Nah, sebenarnya yang kita fokuskan itu adalah mengurangi nyeri, memperbaiki bantalan seperti itu kan ya. Jadi yang pertama untuk mengurangi nyeri pada tulang, pada bantalan itu yang diperlukan adalah omega 3, Ibu. Ibu atau Bapak nih yang bertanya, saya nggak sempat scroll gitu ya. Jadi silakan diminum paginya itu 3 scoop kecil omega 3, jadi 1 jam sebelum makan ya. Jadi Visol ini baik diminum dalam keadaan perut kosong. Jadi 1 jam sebelum makan atau 30 menit sebelum makan seperti itu ya. Jadi 3 scoop kecil omega 3. Terus kemudian 10 menit kemudian 1 scoop besar CN ditambah 3 scoop kecil CE gitu ya. Kemudian apalagi kemudian protein dibutuhkan buat apa? Supaya regenerasi sel seperti itu dan kemudian nanti diisi yang bantalan-bantalan rusak gitu ya. Jadi proteinnya 1 scoop besar di 10 menit setelah CNCE gitu ya. Kemudian untuk yang malamnya Ibu, malamnya 1 jam sebelum makan boleh minum omega 3-nya lagi 3 scoop kecil ya. Kemudian 1 jam setelah makannya 3 scoop kecil CM seperti itu. Jadi untuk mengurangi peradangan-peradangan yang terjadi pada bantalan-bantalannya itu, gitu.
Yang mana nih? Kalau Dan untuk tambahannya, boleh juga Bapak Ibu gunakan kalung Keke Life Force gitu ya, dipakai kapan aja, mau tidur kayak mau aktivitas pokoknya dipakai gitu. kalau minum Vitsol bawaannya lapar. Lapar berarti masalah di lambung, Pak, ini pencernaan. Jadi kebetulan ini juga saya alami juga gitu waktu pertama kali minum Vitsol itu lapar. Terutama perempuan biasanya. Karena apa sih? Karena di Vitsol ini kan ada vitamin C ya Pak, ada vitamin C. Jadi vitamin C itu pada beberapa kasus di perempuan itu dia bisa membuat bisa membuat tubuh kita tuh jadi sedikit lapar, terutama perempuan yang lagi dalam masa eh, lagi masa apa sih, masa mens gitu ya, masa mens seperti itu memang terjadi karena sebenarnya vitamin C itu punya peran penting juga untuk pengaturan estrogen gitu. Jadi kalau misalkan dia benar-benar lapar gitu ya, makan aja penggantinya Pak, mengganti untuk lapar misalnya sayur atau buah seperti itu gitu. Memang ada kok Pak yang kayak gitu Pak, terutama perempuan biasanya. Iya. Dan mungkin tambahan dari saya, jangan makan karbo ya. Karbo dan yang karbo tinggi ya, Lebih kayak ke kayak protein roti. atau apa Iya. namanya, Karena vitamin kalau dan antioksidan. Jadi sayur dan buah. makan kalau makan kayak roti, croissant, karbo itu akan lebih lapar lagi karena itu kayak 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 sako karbo. Tapi kalau makan protein putih telur aja, misalnya telurnya 4 biji ya, sama yang diambil kuningnya cuma satu, yang tiganya Ya, putihnya aja. Nah, putihnya aja. makan putih Jadi telur itu kenyang. Kalau hmm. buah jangan buah yang tadi, yang banyak vitamin C. Makan buah, misalnya apel, jeruk, tambah lapar tuh. Buah Minum apukat. makan Nah, alpukat kalau Pak. apukat kenyang. Kalau Hmm. apukat karena dia lemak. Jadi Iya. yang banyak banyak vitamin C, banyak gulanya, makin tambah lapar. Coba makan anggur, ntar kan tambah lapar. Makan jeruk, tambah lapar. Makanya kadang orang makan buah sebelum makan juga tujuannya malah supaya nafsu makannya naik gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, besok kan makan. Tapi kalau misalnya mau kenyang, kenyang itu dari sensasi protein ya. Respon kenyang itu ketika ketika tubuh kita mendapat sensor dari sistem pencernaan bahwa ada protein yang cukup. Jadi yang suka Hmm. lapar-lapar, camilannya jangan karbo, makin lapar lagi. Ya makan nyemil nyemil karbo nggak ada pengen berhentinya, karena itu sako, itu kayak kayak edik misalnya, edik. Karbo crashing jadinya Pak. Ya, Hmm. oke. Ini kalau ginjalnya udah ke stadium 4-5 masih boleh minum Vitsol. Stadium 45. Berarti itu nilai apa namanya, nilai nilai E-nya itu udah lebih kecil lagi ya kalau kayak gitu. BFR. Nah, jadi yang kita sarankan kalau kayak gitu ke itu Pak, ke Vitsol Omega 3 Hmm. sarannya. Jadi apa namanya? Jadi Vitsol Omega 3-nya itu, jadi ini minumnya hanya Vitsol Omega 3 ya Pak ya, seperti itu ya, kayak gitu. Vitsol Omega 3-nya itu diminum pagi 3 scoop kecil, itu 1 jam sebelum makan. Kemudian kalaupun misalnya dia pengen minum untuk yang ini, tak airnya sudah berapa mili ya, Hmm. Bu? Biasanya sudah ada pembatasan air nih. Hmm. Ada pembatasan air nggak, Bu? Wah, 600 mili. Udah 600 mili. Memang bisa ada pembatasan air. Jadi kita minumnya Vitsol Omega 3 ya, Bapak Ibu. Jadi Vitsol Omega 3-nya dengan 100 mili air gitu ya. Di 1 jam sebelum makan pagi, kemudian dilanjutkan dengan Omega 3-nya di sore hari juga 3 scoop gitu. Jadi menggunakan Omega 3 untuk mengurangi peradangan-peradangan dan pengisian asam lemak. Jadi memang ginjal itu butuh asam lemak yang sangat tinggi gitu. Dan sebisa mungkin Ibu coba tolong kalau misalkan kolesterol tinggi, tolong di-manage, diturunkan. Karena semakin tinggi kolesterol pada orang yang punya masalah dengan gangguan ginjal, ginjalnya makin rusak gitu. Kayak gitu. Bu Aceh, ini ada pertanyaan juga mengenai Ibu Lydia ya. Beberapa hari ini pinggang atas saya sakit ya, ginjal kanan kiri sakit setelah minum Vitsol di minggu kelima. Minggu kelima ini ada fase-fase apa tuh? Nah, apakah ini juga karena kurang minum air putih atau termasuk healing crisis yang tadi Ibu ada bilang masalah fase kan? Fase nyeri dan sebagainya. Coba Ya. mohon dijelaskan. Jadi emang Bu, fase setiap orang mengalami yang namanya perubahan itu berbeda-beda. Ada yang di minggu 1 udah banyak jauh berkurang. Ada yang butuh banyak bersih-bersihnya. Jadi semakin ada istilah kita mudahnya adalah semakin rumah kamu tidak bersih, maka akan semakin lama membersihkannya. Seperti itu, kayak gitu. Jadi itu yang pertama. Nah, kalau saran saya memang ketika kita punya healing krisis gitu ya, itu lebih baik memang kita perbanyak minum air putih, Bu. Seperti itu memang.
kayak gitu. Terus kemudian juga kita tetap lakukan pola hidup yang sehat. Misalnya apa sih? Ibu tetap berolahraga, misalnya. Kemudian tetap pola makannya sehat seperti itu, Bu. Nanti dia lama-lama akan berkurang juga kok. Gitu. Iya. Hmm. Jadi memang ada fase-fasenya. Kemarin juga itu tadi Ibu ada fase ke minggu ke-12 itu yang Iya. sudah terakhir itu ada fase kelelahan sel ya. Iya. Itu ada yang mengantuk banget loh Bu. Jadi ngantuk Ya, banget wah, gitu. saya pribadi tuh fase healing krisis itu termasuk cukup lama, Bu, karena saya menderita autoimun pun bertahun-tahun dan berkali-kali nggak selesai-selesai. Jadi agak lama, setiap orang tuh beda-beda. Tadi, kalau semakin banyak rumahnya semakin kotor, dia juga akan membersihkannya kan semakin lama dan semakin giat seperti itu, kayak gitu. Jatuhnya. Ya. Jadi untuk yang EGFR atau ELGFG-nya yang di 60, 70 itu sangat bagus. Justru itu perlu ditingkatkan, Pak. Tadi ada beberapa pertanyaan yang mengenai EGFR ya. Itu Hmm. yang itu fungsi ginjal. Kalau sudah Ya, di bawah 20 itu harus cuci darah ya. Jadi itu tinggal iya, 20% aja. Jadi memang harus kita pertahankan. Kalau yang kemarin pernah ada kasus yang 50 tinggal terus naik jadi 75. iya. Bisa naik 75% itu sangat menggembirakan gitu ya. Jadi itu efeknya perbaikan dari sel yang sudah cukup nutrisi dengan Sudah cukup lama oksigen. rusak diperbaikin sama dia. Ya, betul. Ini ada yang bertanya juga nih Bu, apa kandungan berapa gram komposisi asam amino esensial yang dalam satu kaleng visual protein tuh, leucin, fenilanin. Ini Oh, mungkin masing-masing bisa ada keterangannya di situ ya Bu ya. perlu kita perlu tanyakan dulu ya, karena di sini kan apa namanya kalau itu kan sebenarnya kan bagian dari kebijaksanaan manajemen ya untuk memberitahukan Ya, atau tidak Pak. Jadi kita perlu konsultasikan dulu aja ke pihak manajemen kayak gitu. ya, Kalau betul di kaleng kalau visualnya. yang di saya kebetulan bukan yang protein ya, tapi yang di saya yang saya Ya, pegang ini kan yang CE, Cek. CN. Nah, ini saling ada daftarnya ya. ya. Apa Oh, kalau yang berapa kandungannya. gram ada. Lalu yang sel energi juga ada daftarnya ya. Jadi apa berapa miligram, apa miligram ada. Kalau yang satu lagi mineral juga gitu. Mineral apa aja ada daftarnya dan miligramnya. Tapi memang saya yang di meja saya ini kebetulan yang protein lagi ada di ruangan lain ya. 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 Kalau protein sendiri kita ada kandungannya itu apa namanya kalau yang Bahan di bakunya ya. sampai metionin berapa tuh enggak, metionin berapa miligram ini berapa tuh tidak, tapi kita ada kayak semacam ini. Jadi misalnya kalau untuk protein dalam dalam 2 scoop ada berapa gram seperti itu. Terus kemudian untuk yang lemaknya berapa gram, kemudian karbohidratnya berapa gram, kalsium berapa gram, magnesium, zinc, vitamin C, zat besi, vitamin D, asam folat dan vitamin B12. Tidak Dan ada sampai ke tambahan beberapa tidak bahan lain. sampai ke rincian jenis asam aminonya yang sampai rinci enggak ya. Ya, nggak rinci di sini, Ya, gitu. ya. Gitu. Oke, kalau sudah nggak ada, mungkin penutup Pak Jos. Ya, Ya, jadi Bapak Ibu, kalau kita bicara Fitsol, ya tadi saya sudah sampaikan bahwa ini adalah all in one, ya all in one, satu formula all in one yang memang kita bisa pakai untuk memperbaiki sel kita sehingga bisa memperbaiki berbagai masalah. Jadi kalau kita hitung-hitung ya, harga 2,6 juta untuk 70 triliun sel. Coba Bapak Ibu bagi aja 2,6 juta dibagi 70 triliun itu berapa per selnya ya. Kita kasih makan buat mereka. Itu bukankah sangat-sangat harga yang sangat-sangat wajar yang betul-betul yang kita perlu untuk investasi ke diri kita. Kalau kita memang mau sehat, awet muda, panjang umur, bahkan bisa sampai 120 tahun ya sel kita itu menurut Profesor Wan. Jadi Bapak Ibu, kenapa saya bilang ini formula all in one? Karena udah bisa sehatnya, bisa untuk ke kulitnya, ya, bisa ini semua memperbaiki luar dalam begitu, ya. Jadi banyak juga beberapa teman yang kulitnya, Pak, katanya saya nggak merasakan perubahan, tapi kok kulit saya jadi lebih kenceng ya. Teman-teman bilang kok kayak seperti di botox begitu. Nah, ya itu nggak usah botox deh. Sekarang pakai Fitsol aja gitu, karena memang dia otomatis memperbaiki juga sel-sel kulit kita. Jadi saya lihat di sini visual tuh banyak sekali wow factornya gitu. Jadi eh, banyak sekali fitur-fitur yang bisa meningkatkan sel kita punya kesehatan ya dari segi nutrisi, oksigen, mineral, terus detox lagi dibersihkan sel-selnya luar biasa banget. Jadi Bapak Ibu, ayo ini satu investasi yang sangat-sangat layak untuk kita bisa gunakan untuk diri kita, keluarga kita, dan teman-teman kita
ajak mereka semua Bapak Ibu untuk kita bisa hidup lebih sehat, panjang umur dan tetap awet muda. Terima kasih. Silakan buat Pak Jarod dan Bu Aci. Ya, kalau dari saya sudah nggak ada tambahan lagi. Makasih Pak Jos, makasih Bu Aci. Kalau dari Nah, Ya. Aci, silakan kalau ada mau tambahan menutup. Kalau kalau dari saya yang terpenting ada sebenarnya kalau jika sel kita sehat tercukupi semua unsur gizi itu insya Allah pasti akan sehat dan kita akan bisa awet muda secara sel, awet muda secara fisik dan secara mental seperti itu. Terus satu lagi tambahan kalau misalkan mitra-mitra di sini semua pengen konsultasi silakan itu ada nomornya. Kita buka konsultasinya itu dari Senin sampai Jumat mulai dari jam 10 sampai jam 5 sore. Terus kemudian ada juga kita sebenarnya punya Telegram tapi ini yang lagi bantuin saya malah lagi keluar. Jadi telegramnya itu Akeong Health Consultant KKI underscore bot seperti itu. Nanti saya kasih tahu sama Pak Yos aja ya biar buat teman-teman semua. Jadi kalau sama juga untuk Telegram juga hari Senin sampai Jumat atau di hari kerja itu kami jawab jam 10 sampai jam 5 sore. Jadi silahkan nanti bisa pilih teman-teman lewat konsultan WA yang tadi 0857 atau Telegram seperti itu. Gitu. Oke, ya, oke. Mungkin dari tambahan dari saya, jadi kepikir ketika ada pertanyaan yang kelewat. Kalau sudah minum misalnya sebelum minum Vitsol, minum zinc 50 miligram, magnesium 400, vitamin C 500 dan lain-lain. Kalau saya sarankan ya, kan kita layani tes HCA atau QRMA. Itu kan detail sekali. Ya. Apa kurang lisin, apa kurang treonin, apa kurang tadi asam amino yang ditanyain daftarnya itu di tes URMA ketahuan loh kurang apa, kurang treonin, kurang lisin, kurang tritopan, sama juga apakah kurang vitamin C, apa kurang zinc. Kalau nggak kurang ya jangan minum ya. Jadi tapi kalau kurang zinc, nah sekarang semuanya itu ada di Fitsol. Maka setelah minum katakanlah 1 jam, 1 bulan kemudian dites lagi. Misalnya masih kekurangan spesifik banget zinc aja yang kurang, ya udah kita kan bisa ya zinc yang 25 miligram atau vitamin kita punya vitamin C di KK ini selain Fitsol, kita ada vitamin C yang mengandung zinc. Ada juga yang mengandung ada 2 macam vitamin C. Yang satu ada C-nya, ada zinc-nya, ada D-nya, ada E-nya, ada seleniumnya. Sehingga nanti kalau dites tuh sebenarnya tujuan tes itu kita bisa customize tambahan ya, spesifik kita tuh butuh apa. Ya butuh Q10 nggak, butuh selenium nggak, butuh vitamin C tambahan nggak, gitu ya. Kalau misalnya orang yang minum SOP itu kan vitamin C malah lebih tinggi daripada yang di vitamin C ya. Itu kan ada Hmm. glutathionnya, ada kolagennya, vitamin C-nya. Vitamin C tinggi banget tuh ya sampai 2.000 kalau nggak salah apa 1.000 sedangkan di vitamin C ini cuma 500. Nah, makanya kalau saya menyarankan kalau teman-teman mau mau spesifik ya udah jadi member Apotek PHS kan tes QRMA yang berikutnya untuk cek ulang kan saya kasih gratis ya. Jadi bayar sekali seumur hidup. Tujuannya adalah untuk memonitor sehingga kalau misalnya kayak orang Q10 minum 3 bulan ternyata bulan keempat udah cukup ya 3 hari sekali aja. Ya, saya pernah nggak minum lagi itu sebulan. Muncul kurang lagi. Ya, saya minum lagi. Ya, 1 hari satu sampai sebulan kemudian saya udah nggak kurang. Saya minum 3 hari sekali. Jadi ada sama-sama kurang vitamin C. Ya, dengan skala yang sama suami istri, yang satu minum 2 kali 1 baru cukup, yang 1 kali 1 baru cukup. Kenapa? Penyerapannya beda-beda. Sama juga nanti minum Fitsol dengan dosis yang sama. Nanti sebulan lagi dites. Jangan-jangan kebutuhan vitaminnya masih ada yang kurang, ada yang enggak. Kenapa? Penyerapannya beda-beda. Saya pernah tes DNA yang 15 juta itu ya. Memang saya itu punya kecenderungan metabolisme vitamin C-nya rendah. Tapi saya metabolisme kafein itu 12 jam. Jadi kalau saya minum kopi, nggak boleh lebih jam 3 sore. Itu malam bisa terganggu deep sleep-nya. Tapi ada orang yang 3 jam kafeinnya hilang dari darah. Sehingga sebenarnya saya itu kalau minum Fitsol nggak boleh misalnya kopi dulu karena kafein saya akan lama di darah. Saya minum Fitsol dulu, nanti 1 jam kemudian baru minum kopi gitu ya. Jadi tiap orang itu bisa beda-beda. Nah dengan dites, makanya sekali lagi kesehatan itu jangan dirasakan, tapi dites. Begitu dilakukan pemeriksaan, kita bisa lebih lebih bagus lagi di dalam pengaturan suplementasi ya. Kecuali ya emang yang kalau kalau sebenarnya kan layanan tes kita cukup banyak ya. Pak Jos ada di Bandung, saya di Jakarta, dan saya kan keliling Indonesia. Ini besok pagi aja saya terbang ke Medan tuh. Ya, Sabtu saya di Medan, Minggu di Tebing Tinggi, Senin balik Medan lagi, Senin malam udah di Jakarta, Selasa pagi saya udah di Lembang di Bandung. Enggak. Selasanya di Wang Plaza, Kedoya, lalu Rebonya baru ke Bandung. Jadi kalau Bapak Ibu di WA Group lihat daftar tes HCA seluruh Indonesia itu saya pribadi yang muter-muter.
Jadi saya di Jogja yang ngetes ya saya, di Medan ya saya, di Jolo Sanggul ya saya, di Samarinda ya saya ke sana juga. Jadi itu saya pribadi yang muter dengan jadwal yang kayak gasing begitu tuh saya pribadi muter-muter gitu ya. Belum lagi sebenarnya ada juga tim yang lain. Jadi itu bisa bisa dimanfaatkan terutama yang anggota PHS ya sehingga bisa lebih detail ya. Nanti misalnya kurang apa yang kurang gitu kan. Nah, di tes QRMA itu juga menarik kok. Misalnya kurang lisin, kan baca dia yang 105 halaman itu dibaca di atasnya ya. Masuk ke bagian asam amino, lalu kurang lisin, makan ini, kurang treonin, makan ini, kurang tritopat, makan ini. Ada real food yang bisa dikejar. Ya, karena kalau kita kekurangannya cuma 1 2 poin gitu kan, udah tinggal makan itu yang dikejar. Kurang tembaga, makan lada hitam atau makan dadak coklat. Kurang kurang selenium, suruh makan brokoli. Kurang magnesium, makan puket. Kurang kalium. Kalau yang diabetes jangan pisang. Kalau yang nggak diabetes pisang boleh. Itu lengkap di laporan QRMA. Kurang apa makan apa, kurang apa makan apa itu lengkap. Jadi saran saya kan di print berwarna, terus dipelajari pelan-pelan untuk mengejar real food-nya. Ya, oke. Itu yang kita bisa sampaikan malam hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak Jos, Bu Aci. Terima kasih Thank you teman-teman semua yang semuanya. hadir. Kita lanjutkan Mohon lagi maaf, nanti Bapak. di Zoom kalau mau nanya saya mah gampang tiap Sabtu Pak, tiap Senin sampai Jumat pagi kita ada Zoom untuk tanya jawab ya. Jadi kita bisa bertanya tiap pagi, kalau malam ya seminggu sekali, seminggu 2 kali. Ya, selamat malam. Sampai jumpa lagi dalam Zoom berikutnya. Thank you semua. Bye-bye.